Setelah beberapa menit, partikel cahaya mulai berkumpul di atas podium. Para pemain semua mengangkat kepala dan fokus ke sana, bertanya-tanya seperti Felix apakah mereka akan beruntung dengan MC yang baik atau yang ketat. Sesaat kemudian, proses teleportasi telah berakhir, meninggalkan seorang gadis pendek yang mengenakan pakaian pelayan. Keheningan canggung tiba-tiba menyelimuti lobi saat semua orang menatap hakim mereka yang malu memainkan ujung-ujung gaun pembantunya. Maaf karena tampil seperti itu. Gadis pendek itu menjelaskan dengan nada kesal, saya kalah taruhan dan terpaksa memakai ini dalam permainan saya. Kelihatannya lucu sekali pada Anda, Nona Lisa. Nona Mikasa memuji sambil tertawa pelan. Kau benar-benar berpikir begitu. Lisa membentuk setengah lingkaran di atas podium dan pujian serta sanjungan pun berdatangan dari pemain lainnya. Tidak seorang pun berani menertawakannya karena mereka tahu bahwa Nona Lisa mungkin terlihat seperti anak kecil tetapi usianya yang sebenarnya mencapai ratusan tahun. Dia adalah MC veteran yang telah berpengalaman dalam ribuan permainan. Mereka tidak boleh main-main dengan dia, nanti dia akan berubah dari gadis kekanak-kanakan yang manis menjadi monster yang sebenarnya. Kalian semua manis sekali. Lisa tertawa kecil sambil mengernyitkan matanya. Tepat saat beberapa pemain ingin lebih memujinya, ekspresinya berubah dingin dengan cepat saat dia berkata, namaku Elizabeth Sansolia, dan aku adalah hakim dan Tuhan dalam permainan ini. Dia tersenyum manis lagi dan berkata, tapi kamu bisa memanggilku Nona Lisa. Tanpa menunggu pemain merespons, Lisa bertepuk tangan pelan, dan layar besar yang sama turun di belakangnya. Felix memandanginya dan menyadari bahwa gambar itu memperlihatkan seekor kura-kura raksasa bercangkang putih yang sedang berenang perlahan di lautan yang damai. Lehernya panjang dan keriput, tebal di bagian bawah, tetapi tipis di bagian atas. Bahkan kepalanya sangat kecil dibandingkan dengan cangkangnya yang besar. Tada, Lisa mengulurkan tangannya ke layar dan berkata dengan gembira, ini adalah teman memancingmu, tanahmu, pelindungmu, dan satu-satunya sumber kelangsungan hidupmu. Kura-kura pelangi. Tidak seorang pun tampak terkejut atau bereaksi berbeda karena semua orang telah melakukan riset tentang penyu pelangi setelah membaca detail permainannya. Sejauh yang mereka ketahui, kura-kura pelangi adalah salah satu dari sedikit binatang yang jinak, yang tidak pernah melancarkan serangan pertama atau menyerang balik jika diserang. Mereka hanya memiliki dua naluri, satu untuk makan dan satu lagi untuk bertahan hidup. Jadi, mereka menghabiskan sebagian besar umur panjang mereka dengan makan atau bersembunyi di dalam cangkangnya. Mereka tidak diberi nama penyu pelangi hanya untuk bersenang-senang karena warna cangkang mereka benar-benar berubah berdasarkan ketangguhannya saat itu. Saya lihat kalian semua sudah melakukan riset. Lisa mengangguk puas dan berkata, tapi itu hanya rincian sebenarnya tentang kura-kura pelangi. Dalam permainan ini, kami telah mengubah beberapa hal tentang kura-kura agar permainan lebih menyenangkan dan adil. Lisa mengarahkan jarinya yang mungil ke cangkang kura-kura dan memperbesarnya di layar. Kemudian, dia menunjuk ke lubang kecil yang ada di tengah cangkang dan menjelaskan, kamu diizinkan masuk ke dalam cangkang dalam ketiga tahap di setiap fase. Baik saat memancing, mencari makan, dan bertahan hidup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selama tahap bertahan hidup, pintu masuk peluru akan segera ditutup pada 10 detik terakhir sebelum tahap dimulai. Sementara itu, pada tahap lainnya, pintu akan selalu terbuka. Meskipun hal ini memunculkan beberapa pertanyaan di benak setiap orang, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri hingga segmen tanya-jawab. Lisa menjentikkan jarinya dan layar mulai memperlihatkan kaca yang transparan. Ia melihat ekspresi bingung mereka dan berkata, saat berada di dalam cangkang, kalian akan dapat melihat semua yang terjadi di luarnya. Semua orang menghela napas lega saat mendengarnya. Berdasarkan permainan lama seperti ini, mereka mengira semuanya akan gelap di dalam cangkang. Itu adalah pengalaman yang mengerikan, terutama selama gelombang monster oceanik. Jadi, mereka senang bahwa aturan permainan sedikit berubah. Tentu saja, perubahan ini bukanlah tambahan yang mengejutkan karena sebenarnya perubahan ini tidak memengaruhi inti permainan. Satu hal lagi tentang cangkangnya. Lisa menjentikkan jarinya dan layar mulai menampilkan setiap cangkang dengan warna yang berbeda. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda jumlah ikan yang dibutuhkan untuk berubah warna atau apakah warna cangkang saat ini cukup untuk menahan gelombang dahsyat itu. Sebelum para pemain sempat menyuarakan keluhan mereka atas berita yang sangat buruk itu, Lisa berkata,
yang bisa kukatakan adalah kalian akan diizinkan melihat poin memancing yang dimiliki pemain lain setelah setiap tahap memancing. Maksudku jumlah totalnya, ini sungguh buruk bagiku. Felix menggaruk dagunya sambil berpikir, kalau jumlahku terekspos, semua orang akan mendayung ke arah kura-kuraku dan memukuliku. Baiklah, kalau saja mereka bisa menemukanku sedari awal. Felix mengangkat bahunya acuh tak acuh dan terus menatap layar yang kini menampilkan hamparan laut yang damai. Meskipun kalian akan ditempatkan di lautan, areanya terbatas pada 30 km persegi. Kalian semua akan ditempatkan secara acak di area ini. Meskipun 30 km persegi tidak mendekati ukuran lautan, itu lebih dari cukup bagi para pemain untuk tidak bertemu satu sama lain sama sekali. Semua orang merasa aneh dengan fakta ini karena mereka tahu bahwa aliansi tidak akan membuat kesalahan fatal dengan menempatkan para pemain bermil-mil jauhnya tanpa kemampuan untuk menjembatani jarak dan bertarung. Nah, asumsi mereka tidak salah sedikit pun karena Lisa segera memberitahu mereka bahwa setiap pemain dapat memerintahkan penyu pelangi mereka untuk bergerak. Kecepatan penyu dibatasi hingga 100 km per jam. Namun, mereka hanya dapat memerintahkannya untuk bergerak selama tahap penangkapan ikan dan tahap pemberian makan. Saya tidak punya waktu seharian untuk memberikan penjelasan yang lambat. Jadi, Lisa menepukkan tangannya sambil tersenyum manis dan berkata, mari kita langsung ke sesi Kidana. Segera setelah itu, para pemain mulai mengangkat tangan mereka satu persatu. Lisa menunjuk seorang pria yang hidungnya melengkung aneh dan berkata, kamu yang hidungnya babi, tanya saja. Apakah kita bisa memancing di atas tempurung kura-kura atau harus menggunakan perahu kayu? Tanya lelaki itu dengan nada jengkel sambil mengernyitkan alisnya. Kamu boleh memancing dimanapun kamu mau. Lisa menjawab sambil tersenyum konyol. Terima kasih. Meski bingung dengan senyuman itu, pria itu tetap menunjukkan rasa terima kasihnya sambil meletakkan tangannya ke bawah. Berikutnya, apakah butuh waktu lama untuk mendapatkan seekor ikan? Jangan khawatir. Umpannya spesial karena bisa menarik banyak ikan. Lisa menambahkan, jadi kalau kamu tidak bisa memancing apapun, kamu harus mempertimbangkan untuk mengganti tempatnya. Berikutnya, bagaimana jika alat pancing dan perahu kita pecah? Mereka sulit menahan kekuatan fisik yang setara dengan 3.500 BF. Jadi, apapun yang tidak terkait dengan perkelahian tidak akan menghancurkan atau menenggelamkan mereka. Dia mengangkat bahu dan berkata, jika mereka akhirnya hancur. Baiklah, pikirkan solusinya sendiri. Berikutnya, apakah bundel GP dan spesies ikan langka bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya atau wilayah penangkapan ikan? Cari tahu sendiri. Berikutnya, bisakah kita mencuri kura-kura milik pemain lain dan mengendalikannya seperti milik kita? Ya, berikutnya, berapa banyak poin memancing yang didapat setiap peringkat? 50 untuk umum, 100 untuk tidak umum, 300 untuk langka, 1000 untuk epik, 5000 untuk legendaris. Berikutnya, apa yang terjadi pada kura-kura yang mati? Apakah mayat mereka tetap ada sepanjang permainan? Tidak, saat kura-kura mati, ia akan hancur menjadi partikel cahaya. Jadi lindungi mereka dengan cara apapun. Berikutnya, bisakah kami mengetahui kekuatan gelombang binatang itu? Kalian tidak perlu mengetahuinya karena bahkan Bloodliner tahap keempat tidak akan bisa lolos darinya. Lisa menasihati mereka, jadi fokuslah pada memancing dan jangan pernah berpikir untuk mencoba bertahan hidup melawan mereka tanpa turtle. Berikutnya, bisakah kami tahu apa judul unik game ini? Mata Lisa langsung berbinar setelah mendengar itu. Aku sudah lama menunggu pertanyaan ini. Misi mustahil macam apa yang akan dilakukannya kali ini? Kelopak mata Felix berkedut saat melihat ekspresi gembira Lisa. Dia tahu bahwa dia mempunyai kebiasaan aneh dalam menempatkan misi yang mustahil untuk diselesaikan demi gelar yang unik tersebut karena dia telah memberikan gelar MVP-nya dalam 1 dari 1000 permainannya. Sayang, apapun tebakannya, hasilnya tidak pernah mendekati apa yang baru saja Lisa tunjukkan kepada semua orang di layar lebar. Apakah kamu menyukainya? Lisa bertepuk tangan karena sangat gembira dan gembira saat melihat ekspresi terkejut dan ngeri semua orang. SKREEE. Mereka pasti merasa ngeri saat kraken besar bertentakel 8 muncul dari bawah air dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga ke langit. Judul game unik ini, Lisa mengulurkan kedua lengan mungilnya ke layar dan berteriak dengan imut, pembasmi kraken. Puff, hahaha. Asna langsung tertawa terbahak-bahak setelah melihat semua orang tercengang di tempat masing-masing.
Bahkan Felix menatap layar dengan bibir terbuka, terlalu terkejut untuk bereaksi. Pembunuh Kraken, sialan, mereka bahkan tidak tahu kalau Kraken akan ada di dalam game. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Itu adalah monster legendaris tier 6. Bahkan pasukan 100 orang dengan garis keturunan kelima puncak tidak akan mampu memburunya di lautan. Itu tidak mungkin. Itulah sebabnya planet itu disebut Chaoceania. Planet itu masih memiliki huruf Kraken karena tidak ada yang berhasil memburunya di lingkungan optimalnya. Hehe, bagaimana menurutmu tentang kejutan tambahan yang aku usulkan ke aliansi? Tanya Lisa sambil tersenyum tulus. Para pemain tidak menjawab karena yang ada di pikiran mereka hanya satu pertanyaan, apakah jalang tua ini bicara sungguhan? Celakanya, mereka menatap mata tulusnya dan tahu bahwa dia sangat serius. Semua orang mulai gelisah dan geram dengan campur tangannya yang akan merenggut nyawa mereka. Mereka tahu bahwa MC memiliki potensi untuk meneruskan saran tentang penambahan dalam permainan karena mereka berpindah dari satu ke yang lain setiap 5 hari. Namun, tak seorang pun menduga bahwa penyihir gila itu akan bertindak sejauh ini. Namun, mereka tetap mengendalikan amarah mereka agar tidak menyinggungnya. Nona Lisa, bolehkah saya bertanya apakah Kraken akan memiliki kekuatan yang sama dengan wujud aslinya? Nona Mikasa bertanya dengan sopan tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan pada Lisa. Aku harap begitu. Lisa merajuk sambil menendang mikrofon. Aku ingin Kraken yang asli ditambahkan di fase ketiga dan menyebutnya ekstrim, tetapi aliansi menolak gagasan itu. Dia mendesah putus asa dan kecewa, jadi, aku meminta mereka untuk menurunkan kekuatannya menjadi monster legendaris tingkat 3. Baru setelah itu disetujui untuk ditempatkan setelah fase kedua, dengan tambahan waktu 15 menit. Selain itu, posisinya sebelum respawn akan ditransmisikan ke seluruh peta dan tidak akan bisa bergerak bebas di bawah air. Setiap pemain merasa seperti diberi kesempatan hidup kedua dengan berita yang mengharukan. Mereka tahu bahwa dengan menjadikan Kraken setara dengan 2 Bloodliners, itu berarti pertahanannya berada dalam kisaran itu, begitu pula dengan kemampuan dan kekuatan fisiknya. Yang merupakan perbedaan besar dari sebelumnya. Walaupun kekuatan Kraken telah dibantai dan bahkan terpaksa diam di tempatnya, tetap saja mustahil bagi mereka untuk memburunya sendirian karena ukurannya tidak tersentuh. Binatang itu tingginya sedikitnya 100 meter tanpa menyebutkan tentakelnya yang 2 kali lipat jumlahnya. Siapa yang bisa mengalahkan monster ini? Siapa? Pembunuh Kraken. Lucu sekali. Mereka bahkan tidak akan mencoba ide untuk mencoba mengalahkannya bahkan jika itu untuk gelar MVP. Jangan sekali-kali menyebut gelar unik yang tidak berguna yang dimaksudkan untuk hak membanggakan. Sayang, pikiran-pikiran itu tercabut dari benak mereka setelah mendengar Lisa tiba-tiba menambahkan dengan suara menggoda. Sebagai informasi, orang yang membunuh Kraken akan otomatis memenangkan permainan dan keinginannya akan dikabulkan 2 kali lipat dari nilai batasnya. Semua ini ditambah dengan tag judul yang tampak mengagumkan. Saat keserakahan mulai membakar hati mereka, para pemain bernapas dalam-dalam melalui hidung mereka, menenangkan diri. Satu-satunya alasan mereka bertahan dalam banyak permainan adalah karena pengendalian emosi mereka dalam situasi semacam itu. Mereka tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju. Pada saat ini, tidak ada cara untuk maju. Felix juga sedikit tergoda untuk melakukannya karena menggandakan nilai keinginan memang terlalu bagus untuk dilepaskan. Mungkin, jika aku menggunakan itu aku bisa. Tidak, lupakan saja. Itu terlalu berisiko dan akan menjadi sangat penting bahkan untukku. Felix menolak gagasan itu dengan menggelengkan kepala dan berhenti memikirkannya. Kemenangannya sudah di tangan jika saja ia mengikuti rencana awal yang telah dipraktikkannya dalam 5 hari persiapan terakhir. Cek, pengecut. Lisa mengumpat keras setelah melihat ekspresi mereka yang tidak bergerak. Tidak ada yang terpancing dan dia tidak menyukai itu sedikit pun. Nona Lisa, bolehkah saya tahu? Tidak, Lisa menolak pertanyaan pemain itu dengan tegas dan menjentikkan jarinya dengan ekspresi dingin. Itulah gambar terakhir yang ditinggalkannya saat dia berteleportasi keluar lobi tanpa menyelesaikan sesi Kidana. Asna, percaya atau tidak, begitulah kedengarannya tahun lalu. Felix berkata dengan ekspresi bangga, aku senang kamu perlahan-lahan menjadi dewasa dan mengubah. Pergi sana, kesal Asna mengacungkan jari tengah pada Felix sambil menatapnya di tempat tidurnya. Abaikan saja. Sementara Felix bermain-main dengan Asna, pemain lainnya mulai berkumpul dalam kelompok kecil berisi 2 atau 3 orang, melihat apakah mungkin untuk memulai aliansi.
Jelas saja itu tidak dilarang. Karena aturan permainan tidak melarang 2 atau 10 pemain memasuki satu cangkang, ini berarti memungkinkan untuk bekerja sama guna meningkatkan ketangguhan seekor kura-kura. Namun, karena mereka semua akan jatuh secara acak ke lautan, membentuk aliansi pada tahap ini tidak sebagus di beberapa permainan. Namun, setidaknya jika mereka bertemu satu sama lain, mereka dapat langsung bersekutu. Tidak mengherankan, banyak pemain juga yang mendekati Felix untuk bermitra karena mereka yakin bahwa Felix adalah yang terlemah dalam permainan dan akan lebih mudah untuk bertarung dengannya setelah mereka berpisah di tahap akhir permainan. Namun, Felix hanya melambaikan tangannya kepada mereka dengan acuh tak acuh, bahkan tidak menanggapi undangan mereka. Bahkan gadis katana itu telah mendekatinya tetapi disuruh kembali. Tidak seorang pun membuat keributan tentang penolakan tersebut karena sudah diduga bahwa tidak semua orang akan menerima undangan mereka. Setelah beberapa saat, ini sudah mulai. Felix menatap jari-jarinya yang sedang hancur dan merenung untuk terakhir kalinya. Penggemarku mungkin akan mengganti nama klub setelah pertandingan ini. Tanah-tanah, Misaka, eliksir emas, kabut SURREAL. Felix membuka matanya karena suara bising stadion yang memekakkan telinga yang sudah 4 bulan tidak didengarnya. Ia mengangkat kepalanya dan mulai melihat sekelilingnya. Dengan penglihatannya yang lebih baik, ia dapat melihat dengan jelas pipi sebagian besar penonton yang memerah saat mereka berteriak sekeras-kerasnya sambil menggunakan tangan atau gadget mereka. Tidak seperti pertandingan perunggu dan perak di mana penonton ditempatkan secara acak, Felix dapat melihat dengan jelas bahwa stadion dipisahkan menjadi klub penggemar berdasarkan setiap pemain. Itu benar, setiap pemain memiliki basis penggemar yang mendukungnya baik secara langsung maupun melalui siaran langsung. Sebagian besar pemain didukung karena permainan mereka dan tidak terlihat seperti kebanyakan idola terkenal berbaju perak. Hal ini sudah diduga karena pemain emas membutuhkan banyak kemenangan untuk mencapai peringkat mereka dan menonjol di atas pemain lain. Itulah sebabnya nyanyian untuk Felix tidak sebagus pertandingan perak terakhirnya. Klub penggemarnya hanyalah satu dari 71 orang di stadion. Sama seperti akan ada perang di dalam permainan, akan ada juga perang di dalam stadion untuk bersorak. Pemimpin Emma saat itu sedang meletakkan kakinya di tiang logam sambil mengenakan bandana di kepalanya. Dia melukis huruf di pipinya dengan warna hijau. Huruf itu berarti L dalam bahasa universal. Di belakangnya, ada sepasukan penggemar yang mengenakan kaos oblong seragam hijau dan ungu sambil memiliki huruf yang sama dilukis di wajah mereka yang gembira. Ini adalah babak selanjutnya bagi klub kita. Tuhan kita telah membawa kita ke sini hanya dalam 3 pertandingan. Jadi mari kita berikan karya yang layak untuknya. Pemimpin Emma mendekatkan pengeras suara di depan mulutnya dan berteriak dengan mata terpejam, pemilik klub induksi. Bikinlah suara. Wo-o-o-o-a-ha-ha-ha. Pemilik tanah, pemilik tanah, pemilik tanah. Stadion bergemuruh saat jutaan penggemar Felix berteriak sekeras-kerasnya, mengirimkan nyanyian bersatu yang mengalahkan nyanyian sebagian besar klub penggemar lainnya. Misaka, tenggelam, kabut surrealis, tenggelam, bahkan nama Golden Elixir pun ditelan oleh penggemar Felix. Sulit dipercaya, apakah penggemarnya benar-benar tumbuh hingga tingkat ini hanya dari 3 game. Lisa dan para pemain terkejut dengan kehebohan para penggemar Felix yang membuat mereka tampak lebih seperti penyembah yang memanggil Tuhan, bukan seperti penggemar. Namun, sasaran perhatian fanatik ini hanya menyeringai dan berkata santai, "Saya kembali." Semua orang berhasil mendengarnya saat kepalanya diperbesar di layar besar oleh Lisa karena situasi ini. Para penggemarnya menyambut 3 kata itu dengan satu respons emosional dan harmonis yang hampir membuat telinga mereka berdengung. Kami sudah lama menunggu kembalinya Anda. Seperti apakah fandom yang loyal dan bergairah itu? Inilah dia. Sayangnya, fandom Felix tidak dapat mempertahankan dominasi ini terlalu lama karena setiap pemimpin klub lainnya merasa tertantang oleh mereka. Oleh karena itu, mereka semua mulai meneriakkan sorakan unik yang diciptakan khusus untuk sang idola. Tetapi baik pemimpin Emma maupun para penggemar tidak mempedulikannya karena mereka telah membuat entry yang mereka inginkan untuk Felix. Sudahlah, tahan mulut kalian sampai permainan dimulai. Pinta Lisa dengan imut, lagi pula, kita hanya punya waktu 30 menit untuk wawancara. Para penonton mulai merendahkan suara mereka satu persatu hingga stadion kembali ke keadaan semula. Berisik dan ramai, tetapi tidak sepenuhnya mengganggu. Melihat hal itu, Lisa melompat ke platform komentarnya dan menjentikkan jarinya dengan ekspresi bersemangat.
Tak lama kemudian, sapu kayu muncul di tangannya. Lisa meletakkan sapu di antara kedua kakinya dan melompat ke udara diiringi sorak-sorai penonton. Suara mendesing. Alih-alih menukik, sapu itu malah terbang di udara di bawah kendali Lisa yang hebat. Ia tidak berhenti di situ sambil melakukan beberapa trik, yang semakin membuat suasana menjadi heboh. Saat para pemain melihatnya menikmati demonstrasi jatuhnya, mereka tidak tahu apakah dia berbohong sebelumnya tentang kekalahannya dalam taruhan untuk pakaian pelayan atau tidak. Wuss, buk, Lisa akhirnya mendarat di tanah di samping para pemain. Ia melemparkan sapunya ke udara dan membungkuk kepada para penonton seperti seorang pemain teater. Hehehe, mari kita lihat apakah bajingan-bajingan itu akan menipuku dengan memberikan ulasan bagus setelah ini. Lisa membersihkan tangannya dan berlari ke arah Nona Mikasa. Ia ingin memulai segmen wawancara dengannya karena ia meninggalkan kesan yang baik di Game Hall. Tidak seperti Zo dan Meliodas yang bersedia melakukan apa saja untuk mewawancarai Felix, Lisa bahkan tidak memikirkan hal itu. Pertama, dia masih menghalangi wawancara, meniadakan semua upaya yang dipikirkannya. Kedua, dia bahkan tidak mendekati fokus utama permainan ini. Di matanya, Nona Mikasa dan Golden Elixir lah yang punya peluang paling tinggi untuk memenangi permainan secara glamor. Bagaimana dengan Felix? Dia ragu dia akan masuk ke 10 besar dalam permainan ini. Dia jauh di luar kemampuannya. Oleh karena itu, sesi wawancara berjalan sesuai harapan tanpa Felix menerima satu pun pertanyaan. Hanya saja kali ini, itu adalah pilihan pribadi. Felix, kau dipandang rendah oleh loli itu. Asna mengejeknya sambil mengunyah segenggam popcorn di sebelah J. Ermumander yang bosan. Nah, J. Ermumander tidak tertarik menonton pertandingan karena dia merasa drama dan film lebih menyenangkan daripada menonton perkelahian Felix yang kekanak-kanakan. Namun, dia diseret oleh Asna di luar keinginannya karena dia tidak ingin menonton sendirian. Berbeda dengan dirinya yang masih asyik menonton koleksi Felix, Asna sudah menontonnya 2 kali dan merasa bosan. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk menonton setiap pertandingan Felix. Dia akan berubah pikiran seperti yang lainnya. Felix menggaruk pipinya dengan acuh tak acuh sambil memperhatikan Lisa yang berpindah dari satu pemain ke pemain lain, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Tak lama kemudian, segmen wawancara berakhir dan Lisa telah membuat sapu yang sama dan terbang menuju meja komentator. Dia tidak duduk karena tubuhnya terlalu pendek untuk diperhatikan. Jadi dia tetap berdiri di meja komentator dengan mikrofon merah muda yang digenggam erat di tangannya. Dia mendekatkannya ke mulut kecilnya dan berteriak penuh semangat, saat yang telah kalian semua nantikan. Hitungan mundur terakhir. Bersamaan dengan teriakannya, semua orang mengangkat kepala dan fokus pada penghitung waktu besar di layar yang sedang menghitung mundur dari 30 detik. Sementara para pemain mengendalikan emosi dan mental mereka, para penonton menunggu dengan menahan napas karena mengantisipasi 10 detik terakhir. Begitu tiba, semua orang mulai menghitung bersama. 9, 8, 3, 2, 1. Lakukan, wus wus wus. Pada saat yang sama, setiap pemain mulai terdekonstruksi menjadi partikel cahaya, menandai dimulainya teleportasi mereka. Jelas, tidak ada free drop dalam game ini karena peta dan detail game. Jika semuanya berjalan lancar, ini mungkin permainan termudah dalam hidupku. Felix merenung untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya hancur total. Di atas lautan yang damai dan tenang, seekor kura-kura bercangkang putih besar mengambang di tempatnya tanpa mengganggu ketenangan suasana. Karena kepala dan anggota tubuhnya terkubur di dalam cangkangnya, ia tampak seperti pulau berwarna putih dari atas. Sayang, pemandangan indah dan tenteram itu tiba-tiba terganggu oleh berkumpulnya partikel-partikel cahaya hingga membentuk sesosok manusia. Dalam sekejap, pakaian Felix menjadi yang pertama terlihat. Dia mengenakan celana panjang hitam dan hoodie hitam yang memiliki kepala serigala abu-abu di tengahnya, bukan emoji menyeringai berwarna kuning. Tak lama kemudian, ekornya yang berwarna abu-abu juga terbentuk kembali. Ujung ekornya yang besar berwarna putih. Ah! Tidak ada yang mengalahkan suasana lautan. Felix tak kuasa menahan diri untuk berkomentar puas setelah membuka matanya dan melihat pemandangan sinar matahari yang memantul samar di air laut yang biru. Dia berbalik dan menyadari bahwa tidak ada apapun di cakrawala meskipun penglihatannya memungkinkan dia melihat lebih jauh daripada orang lain. Tepat saat Felix ingin menyalakan penglihatan inframerahnya dan melakukan pengintaian sejauh 1 kilometer seperti biasanya,
ia teringat fakta bahwa penglihatannya telah digantikan dengan penglihatan pasir pasif lainnya. Sialan, butuh waktu lama sampai aku benar-benar lupa kalau aku kehilangan penglihatan inframerahku. Felix tersenyum pahit sambil berjalan di atas cangkang raksasa itu, yang kelihatannya ukurannya sama dengan arena yang sama di turnamen nasional. Jelas, aliansi ingin para pemain tidak terhambat oleh lingkungan selama pertempuran mereka satu sama lain. Mereka yang memiliki elemen air akan berkembang di sini tetapi mereka yang tidak memilikinya masih dapat bertahan hidup di atas cangkang raksasa itu. Setelah Felix berjalan beberapa saat, ia akhirnya sampai di bagian tengah kerang. Ia bermaksud datang ke sini untuk memeriksa pintu masuk ke dalam kerang. Oh, ini sedikit lebih besar dari yang aku latih selama 5 hari terakhir. Ia berpikir sendiri sambil mengamati lubang gelap yang menyerap semua cahaya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan dengan penglihatan malam Felix, ia tidak dapat melihat apapun. Ukurannya mencapai radius 3 meter, sehingga mudah untuk memasukkan apapun ke dalamnya. Felix berlari cepat mengitarinya dan tiba-tiba melompat ke dalam tanpa ragu-ragu. Gedebuk, saat kakinya menyentuh permukaan bawah, kegelapan di dalam cangkang itu mundur. Hal ini memungkinkan Felix melihat dunia bawah laut yang memukau melalui kaca transparan seperti dia berada di dalam kapal selam wisata. Akan tetapi, tidak ada satupun ikan atau informasi mengenai bentuk kehidupan, membuat Felix mengangkat alisnya karena bingung. Felix melangkah ke arah kaca bening itu dan meletakkan tangannya di atasnya sambil menyipitkan mata di depannya. Setelah memperbesar pandangannya bagaikan seekor elang, mata Felix berhasil melihat ribuan ikan unik dari spesies yang dikenal maupun yang tidak dikenal, semuanya berenang ratusan meter jauhnya dari penyu pelangi. Tidak satu pun dari mereka memasuki wilayah 100 meter milik penyu pelangi. Setelah melihat itu dan mengingat pertanyaan yang diajukan di aula permainan, Felix terkekeh geli. Tidak heran penyihir gila itu tersenyum seperti itu. Jelas sekali bahwa penyu pelangi telah dimodifikasi dalam permainan untuk memaksa ikan agar tetap berada di luar zonanya. Baik Felix maupun para pemain tidak mengetahui hal ini karena kura-kura pelangi yang asli tidak memiliki aura atau tekanan semacam ini untuk mengusir ikan. Artinya, jika pemain ingin memancing, mereka harus melakukannya dalam jarak ratusan meter dari kura-kura tersebut. Tentu saja, melakukan hal tersebut sangatlah berbahaya karena turtle milik pemain bisa dicuri. Hal ini akan menambah tekanan bagi pemain selama memancing karena mereka akan selalu waspada terhadap kemungkinan ada orang yang menyelinap dan mencuri kura-kura mereka. Lisa dan para pemirsa saat ini tengah memperhatikan ekspresi jelek beberapa pemain yang menyadari masalah bermasalah ini. Hehehe, kami tidak memberimu perahu agar kau bisa memancing di turtlesmu. Lisa menghina dengan senyum polos, dasar orang bodoh. Sementara itu, Felix tidak peduli dengan masalah ini. Dia hanya melihat ke arah pintu masuk dan melompat keluar. Dimensi bagian dalam cangkang dan bagian luar benar-benar berbeda, membuatnya mudah untuk masuk dan keluar. Setelah berdiri kembali di tempat terbuka, Felix melihat sekelilingnya dan segera menemukan ember kayu besar di dalam perahu kayu berwarna coklat yang diletakkan di dekat tepi kerang. Felix segera menghampiri bahan-bahan tersebut dan mulai memeriksa apakah bahan-bahan itu sama dengan bahan-bahan yang digunakan dalam latihannya. Bagus. Tidak ada yang berubah. Felix mendesah lega setelah melihat semuanya masih sama. Bahkan ember kecil berisi umpan yang ada di dalam perahu atau joran pancing panjang yang tampak modern. Bahan-bahannya sama dan dia tidak bisa lebih gembira lagi dengan hasilnya. Karena itu berarti dia bisa meneruskan rencananya yang telah dia persiapkan khusus untuk permainan ini. Ayo mulai curang. Felix menyeringai lebar sambil meletakkan tangannya di atas perahu kayu. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, salinan pasir yang sempurna. Segera setelah itu, partikel pasir keemasan mulai keluar dari tangan Felix yang lain. Setelah jumlah yang tepat dilepaskan, pasir secara otomatis mulai terbentuk persis seperti perahu kayu coklat. Pada awalnya, itu hanya versi dasar saja, seolah-olah perahu itu dibuat oleh seorang amatir. Namun, seiring berjalannya waktu, partikel pasir terus membentuk ulang perahu itu berulang kali, membuatnya sangat detail. Saat 5 detik berlalu, pasir berhenti keluar dari telapak tangan Felix karena perahu telah sepenuhnya disalin dari ukuran, warna, dan detailnya. Semuanya sama saja, bahkan Felix pun bisa tertipu, mana perahu asli atau tiruan. Bagus, yang pertama baru keluar dari oven. Felix menyeringai tipis dan menarik tangannya. Kemudian,
dia meletakkannya di joran pancing dan mengaktifkan kemampuan yang sama. Tidak mengherankan, salinan pertama berjalan lancar. Namun, Felix tidak berhenti saat ia meletakkan tangannya di dada sementara tangan lainnya terulur. Dia lalu menyalin dirinya sendiri. Pada awalnya, itu hanya tubuh yang penuh pasir, tetapi seiring berjalannya waktu, kulit, pakaian, ekor, dan semua yang lain milik Felix disalin sepenuhnya di bawah ekspresi tercengang Emma dan penggemarnya yang lain. Apakah aku berfantasi? Apakah itu pasir atau racun jenis baru? Apakah kita benar-benar sedang menonton Tuan Tanah? Saat itu, otak para penggemar sudah mengalami korsleting karena pemandangan itu terlalu berat untuk diproses oleh otak mereka. Mereka selalu mengantisipasi garis keturunan racun apa yang akan digunakan Felix pada tahap pertama penggantiannya dan apakah itu akan memberi Felix jumlah bujukan yang sama. Faktanya, mereka bukanlah satu-satunya yang menunggu karena sebagian besar pemirsa VIP dari latar belakang besar di galaksi datang khusus untuk menyaksikan garis keturunan kedua Felix secara detail. Bahkan latar belakang Putri Bird yang mengerikan ada di sini untuk memeriksa Felix secara menyeluruh. Apakah akan menjadi legendaris atau epik? Jika legendaris, apakah akan seunik dan seaneh yang pertama? Mereka perlu tahu karena jika Felix telah menggunakan garis keturunan legendaris kedua dan masih mampu mengeluarkan kemampuan dengan banyak bujukan, ini akan mengubah segalanya. Bukannya Felix beruntung karena memiliki garis keturunan abnormal yang kemungkinan terjadi hanya 0,0001% karena mutasi binatang dan sebagainya. Tampaknya ia memiliki sifat yang membuat garis keturunan memiliki lebih banyak dorongan daripada yang seharusnya atau itu disebabkan oleh seorang ahli genetika jenius yang menemukan cara untuk meningkatkan garis keturunan dan menghilangkan keterbatasannya. Apapun itu, mereka ingin itu. Mereka membutuhkannya. Tapi apa-apaan ini? Kenapa dia menggunakan elemen pasir, bukan racun? Kemampuan macam apa itu? Mereka datang mencari jawaban dan akhirnya malah punya lebih banyak pertanyaan. Sayangnya, Felix bahkan tidak mendekati penyelesaian karena ia mengulang proses yang sama berulang kali hingga 10 perahu, joran pancing, ember umpan, pendayung, dan 10 salinan dirinya tercipta di sekelilingnya. Felix bertepuk tangan 2 kali dan kepala salinan-salinan itu yang tertunduk terangkat semua sekaligus, memperlihatkan ekspresi yang berbeda-beda di balik bagian bawah hoodie mereka. Bagian atasnya masih tersembunyi kegelapan karena Felix berhak untuk tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali. Lalu, masing-masing dari mereka mulai bergerak sendiri. Sebagian mulai meregangkan badan sementara yang lain menguap malas. Wah, salah satu dari mereka bahkan pergi memilih joran pancing dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Felix yang berdiri di tengah tanpa bergerak adalah orang yang tampak seperti tiruan terkutuk itu. Ya Tuhan, aku pasti sedang bermimpi. Terkejut, pemimpin Emma mengusap matanya 2 kali sambil mengalihkan pandangannya dari satu klon ke klon lainnya. Reaksinya dibagikan oleh setiap pemirsa yang menonton Felix secara eksklusif karena ia belum fokus pada layar lebar. Sementara dia hanya terkejut, pemirsa VIP yang lebih berpengetahuan mulai berbicara satu sama lain. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dalam percakapan mereka adalah apakah mereka pernah melihat kemampuan seperti itu sebelumnya. Celakanya, semuanya menggelengkan kepala, bahkan beberapa orang yang hobi mengoleksi nama-nama kemampuan dan efeknya pun unik. Akan tetapi, mereka masih mengetahui kemampuan yang cukup dekat dengan apa yang mereka lihat. Kemampuan yang paling menonjol adalah Asteris Sen Kapi Asteris. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk menyalin objek fisik seperti kemampuan Felix. Namun, terdapat perbedaan kemampuan di dunia nyata. Asteris Sen Kapi hanya dapat menyalin bentuk objek dan tidak dapat membuatnya bergerak bebas atau berinteraksi seperti salinan Felix. Sebaliknya, mereka perlu dikendalikan secara manual melalui energi mental seperti Felix mengendalikan bom racunnya. Tetapi melihat Felix bersantai dengan tangan di saku sementara salinan-salinan itu membawa perahu dan alat pancing, membuat mereka mengerti bahwa mustahil salinan-salinan itu dikendalikan secara manual. Di dalam salah satu ruang VIP, Putri Burung, yang mengenakan pakaian yang terbuat dari daun hijau dan berponi kuning menutupi matanya, saat ini sedang melompat-lompat di tempatnya dengan gelisah sambil mengarahkan jarinya ke arah Felix. Lihat, apa yang terus kukatakan padamu selama 6 bulan terakhir, Ayah. Gerutunya, dia terlalu aneh dan perlu diselidiki dengan benar. Dia mungkin memiliki cara untuk mengembangkan garis keturunan atau meningkatkan kemampuan. Sayang,
Lelaki parubaya yang mengenakan jubah coklat dengan logo elang segi 6 di dadanya itu, hanya diam saja dengan lambaian tangan. Dia mengusap dagunya yang tidak berjanggut dan berpikir dengan penasaran, garis keturunan lain dengan kemampuan yang tidak diketahui. Ini semakin menarik. Sementara para penonton VIP lebih fokus pada kemampuan itu sendiri, penonton lainnya menatap tak percaya pada salinan tersebut yang meletakkan perahu mereka di atas air dan melompat ke dalamnya sambil membawa tongkat pancing. Lalu, mereka mulai menggunakan pendayung yang disalin untuk mendayung ke berbagai arah menjauhi penyu pelangi dan Felix yang masih berdiri di atas cangkang putih dengan bahan asli. "Jangan berani-beraninya kau pulang dengan tangan hampa," teriak Felix dengan nada mengancam. Celakanya, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah 10 jari tengah yang diarahkan kepadanya dari segala arah. "Pof, kau menuai apa yang kau tabur?" Asan tertawa mengejek, "Jika kepribadianmu tidak jahat, tiruanmu pasti jauh lebih baik." Alis Felix berkedut karena jengkel, tetapi dia tidak membalas pernyataan Asna karena dia memang benar. Saat Felix membuka salinan pasir sempurna sebesar 30%, ia hanya terpesona selama 1 jam oleh detail kemampuan itu sebelum ia tidak bisa menangis lagi karena sikap brengsek semua makhluk hidup yang ia tiru. Itu benar, burung, bajingan, ikan, narsis. Dia bahkan menciptakan citra virtual Olivia di pusat pengukuran dan menyalinnya. Hasilnya, Olivia pemalas. Semua ini karena 6 dosa besar Felix. Narsisme, keegoisan, ketidakpedulian, kemalasan, kesombongan, dan ketidaktahuan. Salinan-salinan itu tidak benar-benar memiliki kesadaran untuk mengendalikan mereka. Sebaliknya, mereka bertindak berdasarkan kepribadian Felix dan mereka bereaksi terhadap apapun seperti yang akan dilakukan Felix. Jadi, ketika dia mengancam mereka dengan nada bercanda, mereka hanya menanggapi dengan mengacungkan jari tengah karena kemungkinan besar itulah reaksi Felix. Karena kepribadiannya tidak begitu bagus, Felix kesulitan menghadapi salinan-salinannya seperti semua orang kesulitan menghadapinya. Namun, itu adalah harga yang sangat kecil untuk membayar kemampuan yang sangat buruk yang memungkinkannya untuk menyalin dengan sempurna apapun yang disentuh tangannya. Tentu saja, selain itu, cairan, energi, dan sifat bawaan makhluk hidup. Bahkan mampu menyalin 20% properti versi aslinya. Mungkin ini tidak tampak banyak, tapi itu adalah pencapaian yang tidak terpikirkan yang membuat Felix terpesona oleh cara misterius Sphinx. Lagi pula, menyalin 20% sifat unsur berarti kayu dapat mengapung di air dan terbakar di api. Logam dapat mencair dan es dapat mengeras lebih parah lagi. 20% membuat semua reaksi tersebut menjadi mungkin meskipun unsur dasarnya adalah pasir. Felix sama sekali tidak punya petunjuk bagaimana primogenitor pasir berhasil mencapai prestasi ini. Bahkan J. Ermumander dan Asna pun tercengang. Namun, mereka semua sepakat pada satu fakta. Hal itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan unsur pasir, ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam campuran untuk menjadikannya mungkin. Proses pemikiran ini tidaklah tidak logis karena Felix tidak benar-benar membuka kemampuan unsur yang benar-benar bersifat unsur. Sebaliknya, dia membuka kemampuan dari para primogenitor. Mereka bisa apa saja, berdasarkan kata-kata J. Ermumander, mereka telah bereksperimen dan menciptakan banyak sekali omong kosong karena kehidupan mereka yang sangat membosankan. Jika Sphinx disebut dengan hormat sebagai penjaga kebenaran dan pengetahuan, itu hanya berarti dia sangat cerdas dan memiliki lebih banyak mentalitas meneliti, tidak seperti J. Ermumander yang melahap planet-planet dalam perjalanannya di luar angkasa. Meskipun Felix tidak mengerti bagaimana kemampuan itu benar-benar bekerja, dia tidak mengeluh sedikit pun tentang efeknya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa semua salinannya telah mencapai jarak 100 meter dari penyu pelangi dan saat ini sedang menempatkan umpan mereka di kail pancing. Meskipun dia dapat melihat mereka dari jauh dengan penglihatannya yang ditingkatkan, Felix tidak benar-benar mengandalkan penglihatannya untuk melihat. Sebaliknya, matanya berpindah dari satu salinan ke salinan lainnya, membuatnya melihat dan juga mengendalikan salinan tersebut jika dia menghendakinya. Ini bukan karena perfect sense tapi melainkan pasif ketiga yang terbuka, asterisk sense saring. Hal itu memungkinkannya untuk berbagi indera terhadap apapun yang terbuat dari pasir. Selama pasir itu miliknya dan didorong oleh energi unsurnya, dia bahkan bisa berbagi inderanya dengan bola pasir. Namun, karena tidak memiliki telinga, mulut, hidung, ia hanya bisa merasakan sentuhan. Ini berarti,
Agar ia dapat memanfaatkan pasif ini dengan sempurna, ia perlu menggunakannya pada salinan makhluk hidup. Namun, ada kekurangan yang fatal. Selama itu, indera Felix dari tubuh aslinya akan terpisah seperti dia tidak sadarkan diri. Untungnya, dia memiliki asna yang menjaganya setiap kali dia menggunakannya. F3, berhenti bermalas-malasan dan mulailah memancing. F4, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan menggantikanmu jika kamu tidak berhenti memandangi bayanganmu di air. F2, dasar bajingan kecil. Jangan kembalikan ikan itu ke laut. Sementara para penonton terdiam melihat 10 salinan yang masing-masing memancing, dengan cara mereka sendiri, Felix hampir kehilangan akal sehatnya melihat perilaku mereka. Inilah alasannya mengapa Felix repot-repot berbagi inderanya alih-alih mengawasinya dari jauh. Para bajingan itu sama tidak bisa diandalkannya seperti dia dan butuh penjagaan. Sialan, andai saja mereka punya otak. Felix mengumpat dalam benaknya sambil menciptakan tiruan dirinya yang lain. Kali ini, ia memerintahkan tiruan itu untuk mengawasi cangkang itu. Sementara itu, ia pergi menyalin sisa materi dan pergi ke laut sendirian. Ia hanya punya waktu 1 jam untuk mengisi ember makanan sebanyak mungkin sebelum tahap berikutnya tiba. Meski 10 salinan yang memancing pada saat yang sama sudah merusak keseimbangan permainan, Felix masih ingin memancing sendiri karena salinan-salinan itu dapat dihancurkan kapan saja oleh binatang laut atau ikan raksasa yang terlalu kuat bagi mereka. Tentu saja, binatang buas dan ikan-ikan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Felix dan pemain lainnya, tetapi dalam kasus salinan, mereka akan hancur lebih cepat dari kedipan mata. Ini adalah kelemahan lainnya karena salinan tersebut lebih seperti pelayan yang membantu dan bukan kemampuan tempur. Ganti fokus kamera ke tuan tanah. Ganti fokus kamera ke tuan tanah. Sementara Felix mendayung semakin jauh dari Turtle Shell, para penggemarnya berteriak agar Lisa fokus padanya dan bukan pada Nona Mikasa yang sedang mengiris ikan di udara sebelum menatanya dengan rapi di atas perahu untuk memberi ruang. Metode Nona Mikasa cukup cerdas untuk menghemat tempat di perahu. Lisa mengabaikan teriakan penggemar Felix dan melanjutkan komentarnya, ember makanan tak terbatas terlalu besar untuk diletakkan di perahu. Jadi, ini akan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke cangkang untuk mengosongkan perahu mereka. Lisa bertepuk tangan dan menambahkan, mari kita lihat bagaimana kinerja Golden Elixir. TIDAKKKKK. Pemilik tanah, tunjukkan pada pemilik tanah. Menyebalkan sekali. Lisa mengangkat alisnya dan melirik layar Felix. Melihat dia hendak memasang umpan di tongkatnya, dia kehilangan minatnya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang fanatik itu dan dia memutuskan untuk mengabaikan mereka sama sekali lain kali. Kalau saja dia bisa melihat 10, Felix, lainnya sedang memancing pada saat yang sama, dia tidak akan mengalihkan penglihatannya kembali ke Golden Elixir secepat itu. Menarik, Golden Elixir menggunakan elemen cahayanya dengan cukup efektif. Lisa berseru kaget dan memperbesar gambar Golden Elixir yang saat itu tengah menjatuhkan bola-bola cahaya kecil dan terkompresi yang bersinar cukup terang. Lisa melanjutkan dan menjelaskan kepada pemirsa bahwa partikel cahaya mampu menarik ikan kecil. Begitu ikan kecil tertarik, mereka akan membawa serta ikan yang lebih besar, yang menjadi makanan utama mereka. Sementara para pemirsa asyik mendengarkan komentar Lisa dan menonton Golden Elixir, para penggemar Felix sudah kembali menontonnya dengan visi mereka yang maha kuasa. Mereka hanya bisa menyerah setelah tenggorokan mereka kering dan Lisa bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Namun, saat mereka beralih ke Felix, mereka disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Felix sebenarnya meniru beberapa ikan kecil yang dia tangkap dan melemparkannya kembali ke laut. Sementara mereka masih bingung dengan tujuan permainannya, Felix sudah memejamkan mata dan mengalihkan inderanya ke salah satu salinan ikan. Aduh, penglihatan ikan berekor 2 ini payah banget. Felix menggerutu dalam hati melihat penglihatannya yang berkabut dan tidak jelas itu, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang terjadi sejauh 2 meter di depannya. Lebih baik dihilangkan saja, buang-buang energi saja. Saat Felix membuat keputusan, ia hanya perlu berpikir untuk menghancurkan salinan itu dan salinan itu akan pecah menjadi partikel pasir. Sayang sekali, energi yang dihabiskan untuk menciptakannya hilang selamanya. Jika tidak karena itu, Felix akan membuat ratusan salinan dan benar-benar menghancurkan keseimbangan permainan. Untungnya, kapasitas energinya hampir sama bagusnya dengan Bloodliner tahap kedua puncak karena peningkatan ersanya. Astaga,
Semua yang disalinnya sejauh ini bahkan tidak membuang 3% energinya. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih memiliki energi murni Asna dan dia sebenarnya memiliki lebih banyak energi daripada siapapun dalam permainan. Akan tetapi, Felix sudah belajar sepenuhnya dari kesalahannya di game ketiga dan dia tidak berencana menyia-nyiakan 1% pun untuk hal yang tidak perlu. Jadi, ia hanya menyalin beberapa spesies ikan yang berbeda dan melemparkannya kembali ke laut untuk mencari kelompok ikan terbesar di dekatnya. Setelah beberapa menit, Felix melihat sekawanan ikan sepanjang setengah meter yang memiliki sirip ekor dan sirip dubur berwarna merah lebar yang menakjubkan. Ikan itu panjang dan agak menyerupai ikan aduan siam dari bumi. Kelihatannya bagus-bagus saja. Semoga saja kualitasnya tidak jelek, pikir Felix sambil menatap sekolah itu lewat mata seekor ikan emas kecil. Yang ini memiliki visi yang hampir setara dengan manusia, membuat Felix memilihnya sebagai salinan kepanduan terbaiknya. Putuskan sambungan. Setelah memberikan perintah ini, kesadaran Felix kembali ke tubuhnya. Ia membuka matanya dan memegang dayung dengan kedua tangannya. Ia kemudian dengan cepat mulai mendayung ke arah kawanan ikan merah yang menakjubkan itu. Karena letaknya cukup jauh dari perahu, Felix harus beberapa kali menukar inderanya dengan ikan mas untuk memeriksa jalurnya. Beberapa menit kemudian, Felix berhenti tepat di atas kawanan ikan merah dan buru-buru melemparkan pancingnya ke dalam air. Dia sudah menusuk cacing hijau pada kailnya sebelumnya untuk memastikan bahwa gerombolan ikan itu tidak berenang menjauh darinya saat dia menghentikan perahunya. Celepuk, kail itu mendarat di air yang tenang dan mulai tenggelam terus hingga hanya berada 5 meter di atas sekolah. Wus wus wus, kendati jaraknya jauh, umpan itu diperebutkan oleh semua ikan dalam kawanan itu seakan-akan mereka tidak makan berhari-hari. Lisa tidak berbohong sedikit pun ketika dia mengatakan bahwa umpan itu dimodifikasi untuk menarik ikan sebanyak mungkin. Tentu saja, aliansi tidak akan membuat memancing sesulit seperti di kehidupan nyata karena permainan ditujukan untuk tujuan hiburan bagi pemirsa. Tidak ada yang sabar dan bosan melihat para pemain menunggu 5 hingga 10 menit hanya untuk menangkap satu ikan. Bagi pemancing profesional yang tahu apa yang mereka lakukan, durasi ini akan semakin dipersingkat. Sayangnya, para pemainnya bukanlah pemancing profesional. Mungkin 1 atau 2 orang yang hobi, tetapi bukan yang benar-benar profesional. Itu karena profesi mereka adalah menjadi pemain SG pertama dan terutama. Jadi, aliansi tidak akan membuat mereka mustahil memainkan permainan dengan membuat mereka memancing sungguhan. Suara mendesing. Setelah Felix merasakan bahwa talinya ditarik, ia mulai memutar reel tanpa merasakan adanya perlawanan dari ikan yang ditangkapnya. 1. Ia terus berputar dan berputar hingga kepala ikan itu terlihat di permukaan air. Saat ikan itu keluar dari air, ia mulai bergerak-gerak, berusaha keras untuk bernapas. Felix hanya membawanya kembali ke perahu dan membiarkannya menendang sepuasnya. Ia tidak khawatir ikan itu akan melompat keluar karena perahunya tidak sekecil itu. Selanjutnya, Felix mengulangi proses yang sama dengan menaruh umpan di kail lalu melemparkannya ke dalam air sebelum memutar gulungan dalam beberapa detik, menghasilkan ikan merah yang baru ditangkap. Ia melemparkannya ke atas perahu dan mengulangi urutan itu dari awal sampai akhir. 5 detik, ikan baru, 5 detik lagi, ikan lainnya. Para penggemarnya senang melihat pemandangan itu karena mereka mengira Felix beruntung karena berada di area pemancingan yang ramai. Mereka dapat melihat bahwa pemain lain tidak memiliki efisiensi yang sama seperti Felix. Beberapa di antara mereka menangkap seekor ikan setiap 15 detik sementara yang terburuk di antara mereka menangkap seekor ikan setiap menit atau lebih. Mengetahui bahwa Felix tidak memancing sendirian, Emma dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke klon-klon Felix dan menyadari bahwa salah satu dari mereka benar-benar menarik seekor ikan setiap 2 detik seperti sedang dalam speedrun. Melihat dia mengulum bibirnya sambil terus menarik ikan satu demi satu, para penggemarnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di dunia manakah salinannya lebih baik daripada aslinya? Di dunia di mana salinannya beruntung atas tekad Felix sementara Felix yang asli sedang memancing dengan ekspresi bosan, jelas tidak memberikan yang terbaik. Melelahkan, lebih besar dari selamat atas kunjungan Anda dan telah memperoleh bundel 300 GP. Felix berhenti memancing sejenak dan memejamkan mata. Indranya segera beralih ke salinan acak dan mulai memeriksa hasil panennya. Menatap perahunya yang setengah penuh dan berisi berbagai jenis ikan, Felix menganggukkan kepalanya tanda memuji. Teruskan, F1.
Ia kemudian menyelami ingatan F1 dan menyerap semua yang terjadi sejak ia diciptakan. Setelah melihat bahwa dia tidak menangkap GP Bundle, Felix mengalihkan inderanya ke salinan lain. Proses membaca memori dan mentransfernya terjadi hanya dalam sedetik. Jadi, penggemarnya tidak pernah benar-benar menyadari bahwa Felix menggunakan pasif dan beralih di antara salinannya. Felix ingin tetap seperti itu karena semakin sedikit pasif yang diketahui publik, semakin banyak kemampuan yang bisa ia gunakan. Oh, jadi seperti ini bentuk bundelnya. Felix membuka matanya setelah berhasil menemukan bundel GP dalam ingatan klon kedua. Bundel itu tampak seperti kantung merah yang talinya dikencangkan. Pengaitnya dikaitkan dengan salah satu talinya. Felix tidak berhasil melihatnya di bawah air seperti ikan meskipun ia menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Hal ini membuatnya menebak bahwa kantung-kantung itu akan muncul tiba-tiba di kail jika seseorang beruntung. Teruskan, F2. Setelah mengucapkan beberapa patah kata penyemangat, Felix beralih ke salinan lain dengan rasa puas. Sayangnya, kegembiraannya atas kinerja klonnya tidak berlangsung lama karena F3. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghajar bajingan ini karena dia hanya berhasil menangkap 10 ikan. Bukan karena nasib buruknya atau tempat memancingnya, melainkan karena bajingan itu sibuk menyiksa ikan dengan cara menaruhnya di dalam air daripada menariknya ke udara lagi. Nampaknya ia mencoba menginterogasi ikan itu tentang keberadaan teman-temannya. Felix segera mengerahkan seluruh inderanya ke salinan ini dan mengambil kendali penuh. Hal pertama yang dilakukannya adalah membelai ikan yang diganggu itu dengan lembut dan mengembalikannya ke air. Dia sudah cukup menderita di bawah tirani kloningannya. Kenyataannya, Felix tidak akan pernah menyiksa binatang. Namun, ia akan melakukannya 100% kepada manusia untuk mendapatkan hasil yang cepat. Itulah yang diinginkan salinan itu. Hasil cepat. Aku bersumpah mereka akan membunuhku. Felix mendesah kelelahan saat mendayung di tempat memancing yang berbeda. Tali pancing, reel, alat mekanis untuk memegang dan menggulung tali pancing. Benda besar dengan pedal, sirip dubur, sirip yang berada di dasar ikan. Sirip ekor, sirip belakang. Setelah mendayung lebih dari cukup dan melihat tempat memancing yang bagus, Felix meninggalkan salinannya untuk melanjutkan memancing. Selama dia menangkap ikan terus-menerus, dia tidak akan menyiksanya lagi. Mungkin, Felix melanjutkan dan beralih ke F5, F6, sampai dia memeriksa semuanya. Sebagian besar tidak terlalu buruk. Waktunya kembali. Saat dia memikirkan hal itu, mata Felix di tubuh aslinya terbuka. Ia segera mengubah lokasi pemancingannya karena kawanan ikan merah sudah menghilang. Tidak sulit untuk menemukan tempat pemancingan dengan menggunakan mata ikan mas di bawah air. 10 menit kemudian, perahu Felix sudah penuh dengan 3 spesies ikan yang berbeda bentuk, ukuran, dan warnanya. Ada yang kurus dan panjang, ada pula yang bertubuh gemuk, membuat siapapun meneteskan air liur hanya dengan melihatnya. Ikan yang digunakan dalam kompetisi itu berasal dari seluruh bagian alam semesta yang berbeda, menambah keanekaragaman yang luar biasa di lautan. Namun, sebagian besarnya berukuran panjang setidaknya setengah meter hingga 1 meter. Hal ini menyulitkan perahu untuk mengangkut banyak dari mereka karena ruang yang tersedia tidak cukup luas untuk menampung banyak dari mereka sekaligus. 20 menit telah berlalu, 40 menit tersisa sebelum tahap pemberian makan. Felix meletakkan pancing di sampingnya dan memegangi para pendayung. Ia duduk di kursi buritan yang merupakan satu-satunya tempat kosong dan mulai mendayung kembali ke cangkang putih. Ia tidak lupa memerintahkan klon-klon lainnya untuk kembali tidak peduli berapa banyak ikan yang mereka dapatkan. Beberapa menit kemudian, kerang putih yang terus mengambang itu telah memasuki pandangan Felix. F11, yang ditinggal mengawasi cangkang putih itu, terlihat menggaruk pantatnya di atas ember makanan besar. Felix mengabaikan kloningannya dan mulai melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia melihat kedatangan 8 kapal dari arah yang berbeda. Bagus, 8 di antaranya berhasil kembali hidup-hidup. Felix khawatir sebagian besar dari mereka mungkin akan bertemu dengan binatang laut di jalan mereka. Tidak diragukan lagi karena dia baru saja bertemu dengan monster laut langka tingkat 2. Tentu saja, dia tidak membuat Felix kesulitan. Sayangnya hal yang sama tidak dapat diterapkan pada klonnya. Bahkan jika Felix mengganti inderanya, dia tidak akan dapat bertarung karena kemampuan, sifat, energinya, .dll, tidak dapat disalin dengan baik. Setelah beberapa kali tes di pusat pengukuran,
ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang disalin darinya adalah 20% dari kekuatannya. Itu tidak banyak dan bagus dalam pertarungan melawan mereka yang selevel dengannya. Namun, itu cukup bagus untuk membawa barang. Karena mereka berdua tidak muncul, itu artinya mereka tidak berhasil. Setelah Felix melakukan pergantian indera dengan cepat, ia menyadari bahwa F5 dan F7 adalah orang-orang yang terbunuh saat mereka kembali. Dia merasa sangat bersalah karena kehilangan F7 karena dia memiliki banyak ikan di kapalnya, tetapi bagaimana dengan F5? Felix hanya mengutuknya, itu karma, dasar bajingan kecil. Ternyata F5 lah yang menyiksa ikan tersebut sebelumnya. Dalam waktu singkat, gedebuk, haluan perahu itu bertabrakan pelan dengan kerang putih. Seperti magnet, perahu itu langsung berhenti bergerak. Karena perahunya penuh, Felix harus melempar ikan ke kerang terlebih dahulu hingga kosong. Ia lalu menarik perahu yang kosong ke atas dan meninggalkannya di tepi. Masih ada 40 menit tersisa dalam tahap memancing dan dia tidak berencana untuk berhenti sekarang. Felix segera pergi ke ember makanan dan menendang kloningan itu dari atasnya. Ia lalu mendorong ember itu dari belakang ke arah barang rampasannya. Setelah sampai di dekat ikan kakap merah, dia pegang 2 ekor dan lemparkan ke dalam ember. Tiring, tiring, selamat telah menangkap ikan nonokia merah yang tidak biasa. 100 poin memancing diberikan sebagai hadiah. Selamat telah menangkap ikan nonokia merah yang tidak biasa. 100 poin memancing diberikan sebagai hadiah. Ratu, matikan notifikasi berulang dari spesies yang sama dan ikan dengan peringkat yang sama. Felix meminta setelah melihat 2 notifikasi besar muncul di depan wajahnya. Ratu melakukan apa yang diperintahkan, dan keheningan kembali menyelimuti daerah itu. Sekarang, tidak peduli berapa banyak ikan yang Felix lemparkan ke dalam ember, tidak satu pun yang menghasilkan pemberitahuan. Ini berarti Felix belum menangkap ikan langka dengan peringkat plus. Sejujurnya, hal itu sepenuhnya dapat dimengerti karena ia kebanyakan memancing ikan dari kawanan ikan dan bukan ikan yang unik dan tunggal. Jelas, ia akan unggul dalam kuantitas, tetapi kualitasnya akan tetap buruk. Namun, Felix tidak mempermasalahkannya karena ia sudah mengantisipasinya dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Bicaralah tentang iblis dan dia akan datang ketika 8 salinan pertama akhirnya mencapai cangkang putih. Felix berhenti melemparkan ikan dan pergi membantu mereka. Setelah meletakkan semua ikannya di atas cangkang putih, ia memberi perintah untuk membawa ikan-ikan itu ke ember pemberian makanan. Ada yang menggendong 3 jenis ikan besar yang urat-urat lehernya mencuat, ada pula yang hanya menjepit ikan kecil dengan 2 jari, lalu berjalan pelan di belakangnya. Kelopak mata Felix berkedut saat melihatnya, tetapi dia terlalu lelah untuk memarahi mereka karenanya. Ia baru saja kembali ke tempatnya semula dan melanjutkan mengisi ember dengan hasil rampasannya terlebih dahulu. Setelah 1 atau 2 menit, Felix telah menghitung 24 ikan dari perahunya. Hampir setengah dari mereka memberinya 50 FP karena ikan-ikan itu biasa saja, tetapi sisanya masing-masing memiliki 100 FP. Ini membuat total poinnya menjadi 1900 FP. Dia tidak tahu apakah dia unggul dalam hal poin atau tidak karena daftar peringkat baru dibuka setelah tahap penangkapan ikan berakhir. Mulai lempar ikan itu ke sini, perintah Felix dalam hati sambil mulai mengisi ember itu dengan hasil buruan kloningannya. Jelas saja banyak notifikasi yang terus-menerus berdering karena salinan-salinan itu memancing secara acak, tidak seperti Felix. Akan tetapi, kesemuanya itu masih saja hanya pangkat yang tidak umum. Dalam waktu maksimal 2 menit, setiap ikan di area tersebut telah berhasil dimasukkan ke dalam ember dan dihitung sebagai ikan yang valid. Berdasarkan aturan tersebut, hanya ikan di dalam ember yang akan dimakan oleh penyu pelangi dan memengaruhi ketangguhan cangkang. Sungguh malang, 143 ikan dan tak satu pun di antaranya yang langka. Felix menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan mulai menghitung total poinnya. 13.000 FP, ini dikumpulkan hanya dalam waktu setengah jam. Dia masih punya waktu 30 menit lagi untuk menggandakannya. Felix tidak berniat membuang-buang waktu. Dia bahkan tidak peduli dengan poin memancing karena dia ingin memancing bundel poin permainan dan mungkin ikan langka dengan peringkat plus yang dapat memberikan poin permainan. Namun kali ini dia ingin membawa bangkai binatang laut jika dia berhasil mendapatkannya. Dia ingin memeriksa apakah peringkat binatang itu akan sesuai dengan sistem peringkat penangkapan ikan. Namun, pertama-tama,
Ia harus mengatasi masalah keterbatasan ruang karena ukuran hewan laut itu 3 kali lebih besar dari ikan terbesar yang pernah ia tangkap. Tidak ada gunanya kembali hanya dengan beberapa ikan untuk percobaan. Kau duluan. Felix memerintahkan klon-klon itu sambil membuat klon lain dengan bahan-bahan pancingnya. Tidak ada gunanya mereka berada di sini bersamanya. Setelah mereka pergi, Felix menciptakan klon dirinya yang lain dan sebuah perahu untuknya. Ikuti aku, perintahnya sambil menarik perahu di belakangnya. 15 menit kemudian, Felix telah menyelesaikan putaran kedua memancing dan saat ini kembali ke kerang putih dengan setidaknya 6 spesies ikan. Perahu itu penuh tetapi perahu di belakangnya masih kosong. Selama 15 menit terakhir, ia tidak berhasil menemukan satu pun binatang laut. Ia bahkan menggunakan ikan untuk mengintai di bawah air. Di sisi lain, satu salinannya akhirnya bertemu dengan satu. Selain Felix, mungkin tidak ada seorang pun yang ingin bertemu dengan binatang laut karena mereka berbahaya dan tidak sepadan dengan mengumpulkan ikan biasa. Bahkan jika mereka bertemu dengan seekor pun, pemain lain akan membunuhnya dan melemparkan mayatnya kembali ke laut. Akan tetapi, dengan perahu tambahan Felix, ia benar-benar ingin memeriksa apakah ia akan mendapatkan lebih banyak GP jika ia membawa monster atau tidak. Kalau saja Lisa tidak meninggalkan olah permainan karena amukannya, dia pasti akan bertanya padanya alih-alih berusaha melihat sendiri. Celakanya, dia sudah dalam perjalanan kembali ke kerang putih, dan dia belum melihat satupun. Tepat saat ia hendak menyerah pada rencananya dan melanjutkan memancing seperti biasa, Felix melihat melalui mata ikan emas itu, seekor ubur-ubur raksasa transparan yang datang dengan ribuan tentakel tipis di bawah kepalanya yang bulat dan besar. Dia langsung tahu bahwa itu bukanlah makhluk laut lemah seperti yang dia lawan sebelumnya. Saat semakin dekat, Felix berhasil melihat muatan listrik biru dipancarkan dari tentakel tersebut, yang panjangnya seperti tiang jalan standar. Tidak tahu nama dan pangkatnya, tetapi paling tidak ia haruslah monster laut tingkat 2 legendaris atau monster laut tingkat 3 epik. Felix merenung dalam hati sambil berenang cepat ke arah monster itu, ingin memeriksanya dari dekat. Karena ia melihat melalui mata ikan, ia tidak diperhatikan oleh ubur-ubur meskipun ia hanya beberapa meter jauhnya. Atau mungkin, binatang itu telah melihatnya dan memutuskan untuk mengabaikannya karena spesies ikan mas berada di pihak mangsa. Saat Felix sedang mempelajari binatang itu dan mencoba mencari kelemahan tubuhnya untuk membantunya dalam pertempuran yang akan datang, dia memerintahkan klon yang dia bawa untuk melompat ke perahu yang penuh muatan dan segera meninggalkan daerah itu. Dia sempat memutus sambungan selama sepersekian detik untuk berpindah perahu sebelum menyambung lagi dengan ikannya. Hal terakhir yang ia inginkan adalah rampasannya terjebak dalam baku tembak. Jelas saja, semua yang dilakukannya membingungkan pemirsa, tetapi Felix tidak peduli. Ia hanya terus fokus pada ubur-ubur raksasa yang berenang perlahan ke arah perahunya. Binatang buas itu berada di kedalaman 15 meter dan 30 meter di sebelah kananku. Felix terus menghitung sambil mengalihkan indera dari ikan dan dirinya sendiri. Jika aku melempar tombak dari sini, ketahanan airnya akan menurunkan daya tembus seranganku hingga seminimal mungkin. Aku mungkin akan melukainya tetapi tidak langsung membunuhnya. Dalam wujud ikan, Felix langsung berhenti berenang setelah melihat dari atas bahwa kepala ubur-ubur tampak seperti lapisan kertas tipis. Tidak seluruhnya, tetapi tepat di bagian tengah. Kalau saja dia tidak berada 2 meter jauhnya dari area itu, dia tidak akan bisa menyadari perbedaan ketebalan yang tersembunyi seperti itu. Namun, karena statusnya sebagai ikan kecil yang tidak mengancam, binatang ubur-ubur membiarkannya mendekatinya sesuka hatinya tanpa masalah. Aku mungkin kehilangan penglihatan inframerah tapi berbagi indera dengan perfect copy juga tidak buruk. Felix menyeringai dengan mulut ikannya yang ompong, membuat ikan-ikan kecil lain di dekatnya ketakutan. Tanpa ragu, Felix kembali ke tubuh aslinya dan berdiri tegak. Ia menendang beberapa ikan yang menghalangi jalannya dan meletakkan satu kakinya di buritan perahu. Dia melirik sejenak ke arah air di bawahnya, lalu berbalik. Kemudian, dia mengarahkan telapak tangannya ke ruang kosong di samping dudukan haluan dan menjentikkan jarinya dengan tangan lainnya. Segera setelah itu, aliran pasir hitam pekat menyembur dari telapak tangannya seperti bendungan air ke tempat itu. Kekuatannya begitu kuat hingga perahu berguncang setelah pasir mendarat di lantainya. Felix tidak khawatir akan terbaliknya kapal karena ia terus memompa pasir di area itu. Setelah beberapa detik,
Felix menarik kembali telapak tangannya setelah melihat pasir hitam itu mulai naik semakin tinggi dan pada saat yang sama berubah menjadi bentuk humanoid. Saat pasir berhenti terangkat, benda hitam itu sudah setinggi 8 meter dan memiliki 4 anggota tubuh dasar dan maju seperti manusia normal lainnya. Akan tetapi, keadaan ini tidak berlangsung lama karena pasir di sekitar tubuhnya mulai bergerak maju mundur seperti gelombang, menciptakan detail yang begitu realistis sehingga siapapun akan berasumsi bahwa seorang pematung profesional telah menciptakan makhluk luar biasa ini. Meski semuanya hitam, pemirsa dapat melihat bahwa kepalanya adalah kepala elang dan tubuhnya manusia. Dia memiliki 2 sayap hitam yang tumbuh di punggungnya dan memegang erat sebuah tombak yang memiliki paruh elang sebagai kepalanya. Saat proses penciptaan berakhir, jari-jari makhluk hitam itu bergerak sedikit saat dia semakin mengencangkan cengkeramannya pada tombak. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Felix dengan mata hitam pekat yang dapat membuat siapapun merinding. Akan tetapi Felix hanya mengancamnya dengan bibirnya yang berkedut, "Penjaga kuil perang, jangan berani-berani menyambutku di sini." Sayang, makhluk hitam itu tidak peduli dengan ancamannya saat ia berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya ke arah Felix. Lalu, dia mengangkat tombak itu sedikit dan mengayunkannya 2 kali ke permukaan kayu perahu. Buk-buk, Felix yang ketakutan setengah mati, menahan napas sambil melihat bagian perahu yang terkena tombak. Melihat perahu itu tidak rusak, ia menyeka dahinya yang berkeringat. Hal terakhir yang diinginkannya adalah jatuh ke laut saat berada di dekat binatang berbahaya seperti itu. Berbicara tentang hal itu, Felix dengan cepat mengalihkan inderanya ke ikan itu dan menyadari bahwa ubur-ubur hanya berjarak 15 meter di sebelah kanannya. Kedalamannya tidak banyak berubah, tetap 10 meter di bawah. Felix tidak kembali ke tubuh aslinya sambil terus menatap ubur-ubur yang semakin dekat di bawah perahunya. 14 meter, 12 meter, 10 meter, 7 meter, 4 meter, 2 meter. Saat ubur-ubur hampir berada tepat di bawah perahu, Felix mengendalikan ikan kecil itu untuk tetap berada setengah meter di samping lapisan tipis kepala ubur-ubur. Sepersekian detik kemudian, dia mengalihkan inderanya bukan ke tubuh aslinya tetapi ke tubuh penjaga kuil perang. Segera setelah berhasil menguasai makhluk itu sepenuhnya, Felix buru-buru berdiri dari posisi berlututnya dan mengangkat tombak hitam di atas kepalanya. Meskipun Guardian tingginya 8 meter, Felix tidak menunjukkan tanda-tanda kurang pengalaman atau kesulitan. Dia melakukan seluruh rangkaian gerakan itu seolah-olah dia berada di dalam tubuhnya sendiri. Semua ini berkat kerja keras yang harus ia lalui selama beberapa bulan terakhir setelah membuka kemampuan pasir dan terutama kemampuan aktif ini, Guardians of the Temples. Felix mengeratkan pegangannya pada tombak itu, membuat jantung para penggemarnya mulai berdebar cepat. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan dilakukan makhluk hitam itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu setidaknya pernah terngiang di benak mereka. Sementara itu, Felix telah memejamkan matanya dan mengandalkan energi mentalnya untuk merasakan ikan, yang terutama dibuat oleh energinya. Saat ia merasa berada 9 meter di bawahnya dan 1,3 meter di sebelah kanannya, Felix tak ragu menggunakan pasif harden pada tombak tersebut, menjadikannya sekeras dan seberat batu besar. Dia harus melakukannya. Kalau tidak, tombak itu akan sangat terpengaruh oleh air karena tombak itu dibuat murni dari pasir. Lalu, dia melemparkan tombak sepanjang 9 meter itu ke arah itu dengan seluruh kekuatannya. Percikan, tombak itu menembus air seperti peluru 12 mm yang ditembakkan oleh senapan runduk. Karena jarak antara Felix dan ubur-ubur tidak jauh, tombak itu mencapainya dalam sepersekian detik. SSSTTT, paruh tombak itu melewati ikan emas kecil itu dan menembus tepat pada lapisan kulit ubur-ubur yang tipis. Prosesnya cepat dan tanpa perlawanan. Astaga, ubur-ubur itu hanya tersentak 2 kali sebelum hanyut tak bergerak di dalam air, membawa tombak itu bersamanya. Tubuhnya tertusuk sepenuhnya, yang memungkinkan tombak keluar dari arah lain. Kemenangan yang begitu mulus dan bersih tidak akan terjadi tanpa kombinasi kemampuan pasir baru Felix, kerja keras, dan kecerdasannya. Tentu saja, sedikit keberuntungan juga dibutuhkan karena satu kesalahan saja, tombak itu akan meleset dari titik lemahnya atau bahkan mengenai sasarannya sama sekali. Semoga saja binatang itu sepadan dengan usahanya. Felix berharap demikian sambil kembali ke tubuh aslinya. Setelah membuka matanya, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh ke arah penjaga kuil perang. "Penjaga elang, kau boleh pergi." Mendengar itu,
Eagle Guardian menganggukkan kepalanya dengan cerdas dan hancur menjadi partikel pasir sambil masih dalam posisi berlutut. Felix sudah mati rasa melihatnya berlutut setiap kali dia membawanya keluar dan mengusirnya. Ketika dia membuka kemampuan ini pada 30%, dia sangat gembira karena memperoleh kemampuan sesungguhnya yang memungkinkannya memanggil makhluk hidup. Mereka tidak seperti klon terbelakangnya yang menggunakan kepribadian dan ingatannya untuk membuat keputusan, tetapi makhluk nyata yang memiliki proses berpikir. Yah, itu tidak benar-benar yang sangat maju karena mereka hanya bisa menanggapi perintah sederhana dari Felix. Akan tetapi, saat harus bergerak sendiri tanpa campur tangan Felix, ia mendapati bahwa ia malah bisa dipukuli sampai babak belur oleh mereka. Misalnya, Eagle Guardian dinobatkan sebagai Guardian of War Temple dan merupakan seorang Spear Grandmaster. Saat Felix melawannya sendirian, dia benar-benar hancur karena kekuatan Eagle Guardian 40% lebih besar dari yang dimilikinya. Namun, apa yang benar-benar mendorongnya ke jurang keputusasaan dalam pertempuran itu adalah teknik tombaknya yang berada pada level yang hanya bisa diimpikan Felix untuk dicapai. Fakta bahwa ia menggunakan teknik-teknik itu dalam sepersekian detik dan tanpa penundaan sedikit pun membuat Felix cukup mudah menebak bahwa Eagle Guardian tidak mengandalkan insting atau indera pertempuran. Sebaliknya, Felix dan Asna berteori bahwa hal itu terjadi karena Lady Sphinx memprogramnya dengan miliaran gerakan unik, masing-masing untuk momen tertentu. Jadi para penjaga itu cukup mirip dengan AI tetapi lebih kuno. Bahwa Lady Sphinx mampu menciptakan hal seperti itu miliaran tahun lalu hanya menegaskan bahwa kecerdasannya sangat tinggi. Meskipun Felix telah membuka kemampuan ini dalam 3 bulan sebelumnya, ia tahu bahwa potensinya masih belum sepenuhnya ia gali. Namun, ia perlahan-lahan mencapainya. Saat ini, Felix hanya meniru seekor ikan di kapalnya dan melemparkannya kembali ke laut. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke ikan itu dan menyelam lebih dalam untuk mencari bangkai ubur-ubur. Setelah melihat bahwa makhluk itu benar-benar mati, Felix kembali ke tubuh aslinya dan melompat ke dalam air di bawah tatapan penuh pencerahan dari para penonton. Celepuk. Para penggemarnya dan para VIP sudah punya gambaran tentang apa yang terjadi setelah melihat Eagle Guardian melemparkan tombak ke dalam air. Mereka berasumsi bahwa Felix telah memanfaatkan penglihatan inframerahnya untuk melihat binatang laut dan memburunya. Asumsi mereka didasarkan pada fakta bahwa Felix berada di bawah 75% integrasi. Ini berarti, ia masih belum mengganti penglihatan inframerahnya. Lagi pula, baru 4 bulan berlalu sejak penampilan terakhir Felix di SG. Mereka bisa melihat bahwa Felix masih dalam kemurnian aslinya saat itu. Jadi, kecuali Felix menunjukkan 6 kemampuan, mereka akan selalu menganggapnya pada tingkat pertama memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Apa sebenarnya yang diburunya? Putri burung bertanya-tanya sambil menyipitkan matanya melihat perahu Felix yang kosong. Air tersembur. Pertanyaannya terjawab seketika ketika Felix muncul dari air sambil menarik ubur-ubur dengan tentakelnya. Dia segera memanjat perahu dan menarik ubur-ubur raksasa itu bersamanya. Begitu sampai di atas kapal, mata para penggemar Princess Bird dan Felix terbelalak melihat ukurannya yang sangat besar hingga memenuhi hampir seluruh ruang di dalam kapal. Apa pangkat benda itu? Pemimpin Emma bertanya pada Markus, yang selalu duduk di sebelahnya, melakukan apa yang paling ia kuasai. Menulis. Mendengar hal itu, Markus berhenti mengetik dan melakukan pencarian cepat di UVR. Tak lama kemudian, hasilnya keluar dan mereka berdua merasa ngeri. Ubur-ubur Tunderos, monster tingkat 3 yang epik. Bukan mereka saja yang mencarinya, Putri Burung juga melakukan hal yang sama dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk memburunya bahkan ketika dia berada pada tahap puncak 2 penggantian. Hanya karena itu adalah monster laut. Jadi monster tingkat 3 yang epik seharusnya sama sulitnya dengan monster darat tingkat 4 yang epik untuk dibunuh. Namun benda hitam itu telah membunuhnya dalam satu serangan tunggal saat masih dalam tahap pertama penggantian. Itu terlalu aneh di matanya. Tidak, itu tidak mungkin. Karena dia tahu bahwa si hitam itu perlu memiliki setidaknya 6000 BF minimal. Bagaimana itu bisa menjadi kemampuan legendaris untuk garis keturunan tingkat 2? Ayah, jangan terburu-buru menghakimi. Kepala suku itu membuka matanya sedikit dan berkata dengan malas, ubur-ubur petir dikenal memiliki titik lemah yang fatal di tubuhnya. Berdasarkan kepalanya yang pecah, sepertinya bocah itu telah menyerangnya dengan sempurna. Begitu ya, Putri Burung segera memiringkan kepalanya dan bertanya,
bagaimana dengan pasir hitam itu? Bukankah seharusnya berwarna keemasan, coklat, atau bahkan merah? Sang ketua melirik ke arah Putri Burung dengan ekspresi tidak senang, membuatnya sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kulihat kau membolos lagi dari kelas harianmu di sekolah suku. Kepala suku memarahi setelah melihat bahwa dia bertingkah tuli. Aku tidak keberatan menghabiskan waktumu untuk mencari gebetanmu, tetapi lebih baik kau tidak membiarkan hal itu mempengaruhi nilai dan latihan tempurmu. Ayah, teriak Putri Burung dengan kesal, berapa kali harus kukatakan padamu bahwa ini semua untuk balas dendam. Balas dendam, heh. Kepala suku itu mendengus, dia hanya mencuri perhatianmu selama 1 atau 2 detik di Mazi Shuffle. Jika itu cukup membuatmu menghabiskan 600 juta SC uangmu untuk menemukannya, aku akan bodoh jika mempercayainya. RGGH, dasar menyebalkan. Putri Burung menunjuk tayangan ulang dan mengganti topik pembicaraan, katakan saja padaku mengapa pasirnya hitam. Sang kepala suku menatap putrinya dan bertanya dengan tatapan penuh harap, apakah kamu tahu apa itu pasir? Apakah ayah tidak terlalu meremehkan IQ-ku? Putri Burung mendengus kesal dan menjawab, aku tahu bahwa pasir terbentuk ketika bebatuan pecah karena pelapukan dan erosi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Untuk pantai berpasir, produk sampingan makhluk hidup memegang peranan penting dibandingkan dengan pasir di gurun. Bagus. Kepala suku itu menganggukkan kepalanya dengan bangga seolah-olah putrinya telah menjawab pertanyaan eksistensial, bukan pertanyaan mendasar. Hal ini berdampak buruk pada Putri Burung, tetapi dia menerimanya dengan senang hati karena pujian yang ditujukan kepadanya dari ayahnya hampir tidak ada dalam hidupnya. Jika kamu mengulang definisi ini, apa yang kamu temukan? Sang kepala memutuskan untuk menguji kecerdasan putri kecilnya. Putri Burung menggumamkannya 2 kali sambil melingkarkan kunci di jarinya. Tak lama kemudian, dia memiringkan kepalanya dengan bingung dan menjawab, ada banyak jenis pasir. Seperti gurun, pasir pantai, dasar sungai, dan dasar laut. Benar sekali, tapi, sang ketua menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, bukan itu yang ingin aku tunjukkan kepadamu dari definisinya. Melihat bahwa dia tengah berjuang untuk mencari tahu apa yang diinginkannya, sang ketua memutuskan untuk memberinya kesempatan sambil berkata, itu erosi batu. Hah, Putri Burung mengangkat alisnya karena terkejut dan bingung. Di alam semesta yang terus berkembang ini, 99,99% pasir merupakan hasil erosi batuan normal selama jutaan tahun. Sang kepala suku menyoroti Blackie pada sebuah hologram dan menunjuknya, apa yang Anda lihat sekarang adalah salah satu dari 0,01% pengecualian itu. Sang kepala suku melambaikan hologram dan melanjutkan, saya yakin anak itu beruntung karena memiliki kemampuan yang tercipta dari pasir yang merupakan hasil dari batuan yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari batuan biasa. Proses erosi itu seharusnya berlangsung selama miliaran tahun. Oh, seru Putri Burung sambil mengerti, pantas saja sekuat itu. Kepala suku menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada nostalgia, seorang temanku pernah mengatakan kepadaku bahwa ia telah mendarat di sebuah planet yang 80% pasir dan 20% air. Namun, ia tidak mengetahuinya pada awalnya karena pasirnya sepenuhnya berwarna biru, sehingga planet itu tampak dari luar seperti planet samudra. Biru. Putri Burung terkejut. Benar, kata kepala suku, ia mengatakan kepada saya bahwa jika ia melemparkan sebagian benda itu ke udara, benda itu akan melayang selama beberapa detik sebelum jatuh perlahan ke tanah. Ia bahkan membawakan saya sampelnya dan saya telah melakukan beberapa percobaan di laboratorium saya. Apa yang kau temukan? Tanya Putri Burung, apakah seperti pasir hitam? Sang ketua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terbuat dari batu anti-gravitasi. Putri Burung menarik napas dalam-dalam karena tidak percaya karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Pengetahuannya memang sampah, tetapi dalam kasus ini, hal itu dapat dimaafkan karena tidak ada satupun informasi tentang pasir yang dikaitkan dengannya ditemukan dalam UVR. Hanya orang-orang di atas saja yang mengetahui hal-hal seperti itu dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri untuk mengambil untung darinya. Bagaimanapun, pasir anti-gravitasi sangat langka. Sementara itu, pasir hitam dapat digunakan untuk membuat kaca yang 10 kali lebih kuat daripada pasir lainnya. Jadi, wajar saja jika siapapun yang menemukan planet semacam itu dengan pasir dan lingkungan yang aneh akan mengambilnya sendiri alih-alih menjual datanya kepada ratu atau yang lainnya. Ada berapa jenis pasir?
Putri burung tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena ia merasa bahwa potensi pasir bisa jadi tidak terbatas dengan atribut-atribut tersebut. Sayangnya, kepala suku hanya mengangkat bahu dan menjawab, saya ragu banyak yang bisa melakukannya karena korosi alami dari cuaca adalah keharusan untuk pembentukan pasir. Tidak semua mineral atau batu unik dengan atribut tersembunyi semacam itu akan mampu mengalami korosi dengan baik bahkan setelah miliaran tahun. Tak heran jika ia berkata bahwa Felix sangat beruntung saat membuka kemampuan yang menggunakan pasir atribut. Di matanya, membuka kemampuan seperti itu merupakan keberuntungan belaka, tetapi masuk akal karena dia mengenal seseorang yang juga membuka kemampuan dengan pasir atribut berbeda. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah pangkat dan tingkatan binatang yang digunakan. Sementara di matanya, Felix telah 100% menggunakan binatang legendaris tingkat 2. Temannya telah menggunakan binatang legendaris tingkat 6. Jadi itu agak aneh namun bisa dimengerti. Para VIP lainnya juga melakukan percakapan yang kurang lebih sama sehingga mereka hanya terkejut dengan pasir hitam tersebut alih-alih bereaksi berlebihan. Namun, ketika salinan pasir sempurna ditambahkan ke The Guardians of Temples, keraguan tentang garis keturunan pasir Felix mulai muncul. Mereka bisa menutup mata terhadap garis keturunan racun legendaris Felix yang memiliki puluhan bujukan sementara batas yang diketahui hanya 5. Akan tetapi, mereka tidak dapat melakukannya lagi ketika dia baru saja menunjukkan kepada mereka 2 kemampuan pasir yang tidak pernah terdengar bahkan dalam garis keturunan tingkat 7 yang legendaris. Lagi pula, mereka bisa melihat bahwa Blackie adalah makhluk berakal seperti tiruan Felix. Belum lagi fakta bahwa dia terbuat dari pasir hitam. Beruntung sekali, tentu, beruntung 2 kali. Mungkin, tapi 3 kali berturut-turut. Mereka tidak sebodoh itu untuk tidak menyadari bahwa Felix memiliki seseorang yang memberinya garis keturunan yang bermutasi atau bentuk garis keturunan baru yang berevolusi agar menjadi sekuat itu. Jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan sampai ke sumber yang menyediakannya. Setiap orang dari mereka ingin mendapatkan sumber itu. Bahkan ayah Putri Bird. Kali ini, Felix benar-benar menarik perhatian para raksasa ras manusia. Felix tahu sejak awal bahwa, peringkat, garis keturunannya cepat atau lambat akan diragukan semakin dia terus menunjukkan perbedaan dalam kemampuannya daripada yang diketahui. Tapi apakah dia peduli? Tidak, Felix terus mendayung dan mendayung sambil bersenandung lembut, kembali menuju cangkang putih. Dia tidak mau ambil pusing memikirkan bagaimana karakternya di dunia nyata akan ketahuan oleh mereka karena dia sudah melakukan segalanya untuk memisahkan kedua karakternya. Kalau bukan karena itu, Putri Burung pasti sudah mengetahuinya dengan jaringan luas yang dimilikinya. Jadi, dia hanya fokus pada permainan dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Melakukan tugasnya. Tiring, tiring, selamat atas perolehan paket 200 GP. Selamat atas perolehan paket 300 GP. Hehe, lanjutkan saja anak-anak. Felix menyeringai tipis sambil memandangi cangkang putih kura-kuranya. Dia tiba tepat pada waktunya untuk mengisi ember sebelum tahap berikutnya dimulai. Felix tahu bahwa bahaya akan dimulai pada tahap ini karena setiap pemain akan memiliki akses ke daftar poin memancing. Ia berharap salah satu dari mereka akan terkena serangan jantung setelah melihat poin yang dimilikinya. Setelah Felix mencapai cangkang putih itu, ia melompat ke atas sambil memegang 2 tentakel biru. Saat mendarat, ia mulai menariknya ke atas juga. Gedebuk, melihat mayat tersebut berada di atas kerang, Felix pun menarik perahunya dan pergi menolong kloningannya yang sedang mengosongkan perahu dari ikan tersebut. Beberapa detik kemudian, Felix pergi dan membawa ember makanan di samping ubur-ubur. Karena terlalu besar bagi Felix untuk mengangkatnya, ia melemparkannya ke dalam mulut ember. Ia memanggil penjaga elang dan memintanya untuk melakukannya. Sang penjaga elang dengan mudah mengangkat ubur-ubur raksasa itu dengan 1 tangan dan meletakkannya di dalam ember. Seketika, ubur-ubur itu menghilang di dalam ember. Felix menerima pemberitahuan disertai kembang api berukuran kecil. Melelahkan, selamat telah menangkap ubur-ubur guntur tingkat 3 epik. 4000 FP, 2000 GP diberikan sebagai hadiah. Wosh wosh. Semua salinan dan materi Felix telah hancur menjadi partikel pasir dan hanyut bersama udara. Yang tersisa hanyalah Felix, ember besar, dan beberapa salinan ikan yang tertinggal untuk pengintaian. Buk-buk, anak besar, bangun. Felix menginjak kerang itu 2 kali dan berkata, sudah waktunya makan siang. Gemuruh, gemuruh.
Saat perintah diberikan, cangkang putih yang diam dan tak bergerak itu mulai bergetar mirip bumi yang bergetar karena gempa bumi. Felix berusaha menyeimbangkan diri dan mulai memandangi dahan-dahan besar berwarna abu-abu keriput, yang keluar dari keempat lubang di sampingnya. Bahkan bagian belakangnya memiliki ekor keriput kecil yang muncul darinya. Namun, perhatian Felix masih tertuju pada kepala abu-abu mungil si penyu pelangi. Alih-alih mengeluarkan seluruh kepala dan lehernya dari cangkangnya, si kura-kura pertama-tama mengintip dengan matanya yang hitam keruh ke segala arah. Baru setelah melihat bahwa keadaan sudah aman, si kura-kura keluar sepenuhnya dari cangkangnya. Ketika melihat ember ikan, mata si penyu pelangi terbelalak karena keinginan, namun ia belum juga mulai makan karena waktunya belum habis. "Turunlah ke sini," perintah Felix dengan nada lembut. Suara mendesing. Kura-kura itu menundukkan kepalanya hingga berada di depan Felix. Karena lehernya yang panjang dan tipis, tidak sulit untuk menekuknya ke belakang seperti ini. Felix mulai menepuk-nepuknya pelan sambil melirik gelangnya. Saat menyadari hanya tersisa 3 detik, ia melepaskan tangannya dan menunjuk ember itu, "Makan." Intip-intip, intip-intip. Felix tidak perlu melakukan hal itu karena saat alarm berbunyi di peta, setiap kura-kura secara otomatis meletakkan kepalanya di ember dan mulai melahap ikan satu demi satu tanpa mengunyahnya. Sambil makan seperti serigala yang kelaparan, Felix memeriksa warna cangkangnya, ingin melihat apakah warnanya akan berubah dalam waktu dekat atau tidak. Tanpa diduga, warnanya memang berubah dari putih krem menjadi kuning muda. Felix menduga, proses itu berlangsung cepat karena kualitas ikan yang ada di bagian atas ember cukup baik. Sementara itu, hal-hal yang umum dan tidak umum sebagian besar berada di bagian bawah. Sejauh ini baik-baik saja. Felix berhenti mengamati kerang itu dan pergi duduk di perahu kayu asli. Setelah merasa nyaman, ia meminta kepada Ratu, "Tolong tunjukkan kepadaku daftar peringkat terkini untuk poin-poin penangkapan ikan." Peringkat 1 Tuan Tanah yang belum dibayar, FP, 31.500. Peringkat 2 Ramuan Emas, FP, 6.800. Peringkat 3 Kabut Surrealis, FP, 5.990. Peringkat 4 Nona Mikasa, FP, 5.100. Peringkat 5 Paus Biru, FP, 4.800. Peringkat 6 Malam Cerah, FP, 3.700. Peringkat 7 Tinju di Atas Otak, FP, 3.400. Peringkat 8 Sang Penenang, FP, 1.999. Peringkat 20 Kucing Mabuk, FP, 1.750. Peringkat 71 Sentuhan Petir, FP, 1.550. Sama seperti Felix yang memeriksa daftar itu, para pemirsa, Lisa, dan para pemain juga melakukan hal yang sama. Sementara ia menganggukkan kepalanya tanda puas atas keunggulan besar yang dimilikinya atas yang lain, mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan benar saat melihat jarak tempuhnya yang sangat jauh, 31 km, menjulang di atas yang lain, bagaikan gunung yang tidak dapat didaki. Apakah ini semacam bug? Dengan rasa tak percaya yang amat sangat, Lisa hanya bisa menyingkirkan daftar itu dari layar besar dan menaruhnya lagi, sambil berharap bahwa itu adalah semacam lelucon konyol dari sang ratu. Celakanya, dia menghapusnya berulang kali hingga jantungnya mulai berdebar kencang saat menyadari hal itu menjadi kenyataan. Dia tahu bahwa kemarahan akan meningkat di streaming setelah menunjukkan kemungkinan lebih dari 20 pemain di layar besar dan streaming, tetapi Felix yang memiliki jumlah yang sangat besar tidak menerima sedikit pun perhatian darinya. Aliran sungai, aliran sungai. Dia dengan cepat menyalakannya karena dia selalu mematikannya karena dia tidak suka membaca obrolan seperti kebanyakan MC. Celakanya, saat ia menyadari semua orang mengumpatnya kiri dan kanan karena dianggap tidak kompeten dan tidak berguna, ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Terutama ketika dia melihat bahwa sebagian besar komentar hanyalah spam untuk mengarahkan fokus kamera ke Felix, memberi tahu dia tentang apa yang terlewatkan olehnya. Kebanyakan dari mereka adalah penggemarnya sendiri, tetapi sisanya adalah penonton biasa yang tidak mendukung siapapun dan hanya menonton untuk bersenang-senang. "Bu, Lisa, kau menyebalkan, kau menyebalkan, kau menyebalkan, kau menyebalkan." Pemimpin Emma dan penggemar lainnya tidak ragu memanfaatkan keterkejutan dan keheningan semua orang untuk mulai mengumpat Lisa sambil mencemooh sekeras-kerasnya. Apa yang salah dengan poinnya? Apakah dia curang? Mari kita lihat apa yang sedang dilakukannya.
Penonton yang lain terbangun dari keterkejutan mereka dan mulai meragukan keabsahan poin Felix atau berteriak kepada Lisa untuk segera menampilkan Felix di layar. Mereka perlu tahu apa yang terjadi demi idola mereka. 31K. Astaga, mereka tahu mustahil bagi idola mereka untuk mengejar ketertinggalan bahkan jika Felix berhenti memancing sekarang juga. Keunggulan sebesar itu tidak seharusnya terjadi dalam permainan. Tanpa menunda sedetik pun, Lisa buru-buru menatap layar kecil Felix dan melihatnya tengah bersantai sambil menyaksikan si kura-kura memakan mangsanya. Kali ini dia tidak mengabaikannya tetapi tetap menampilkannya di layar besar. Setelah melakukan hal itu, dia langsung mulai menonton tayangan ulang Felix sejak dia mendarat di kerang itu. Semakin dia menonton, semakin dia merasa perlu menamparkan pipinya karena melewatkan pemandangan indah tersebut sementara fokusnya pada sampah. Kesalahan fatal seperti itu bagi seorang veteran akan menyakitinya untuk waktu yang lama. Putar ulang, putar ulang, putar ulang. Melihat penonton mulai kehilangan kesabaran, Lisa pun tak segan-segan memutar ulang semua yang terjadi di streaming Felix. Dia tidak khawatir mereka akan mencemoohnya karena sebelumnya dia pernah menampilkan idola mereka di layar lebar. Orang-orang yang marah padanya sudah cukup mengejek dan mengutuknya. Namun, bagaimana jika dia melakukan kesalahan seperti itu dalam permainan perak? Dia pasti akan terpanggang. Sementara para penonton menyaksikan dengan ekspresi tercengang atas metode curang, Felix, para pemain adalah satu-satunya yang masih tidak tahu. Karena mereka adalah pihak yang paling terpengaruh oleh kesenjangan poin yang menyedihkan, reaksi mereka bahkan lebih emosional daripada para penonton. Beberapa di antara mereka mulai mengutuk nasib Felix, meyakini bahwa ia hanya mendapat ikan legendaris dan epik, sementara mereka malah mendapat ikan biasa yang sampah ini. Sementara itu, orang yang paling tenang di antara kelompok itu berasumsi bahwa itu adalah suatu kemampuan. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi kemungkinan besar begitu. Karena permainan masih di awal, tidak seorang pun berasumsi bahwa Felix punya sekutu yang sedang memancingnya. Tidak peduli teori apapun yang mereka kemukakan, fakta bahwa mereka tidak mungkin mengejar ketertinggalan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari dan harus mereka terima apapun yang terjadi. Tidak seorang pun di antara mereka mengantisipasi bahwa permainan akan keluar dari naskahnya di jam pertama, menghancurkan semua rencana mereka untuk meraih kemenangan. Ledakan, tepat saat mereka mulai kehilangan harapan untuk menyelamatkan situasi tanpa mempengaruhi tempat penangkapan ikan mereka. Sebuah pengumuman tiba-tiba disertai kembang api, bergema tinggi di langit agar semua orang dapat melihatnya. Nona Misaka telah menggunakan kupon pengumuman dunia, silakan hubungi saya segera setelah kura-kura Anda selesai makan. Kita perlu membahas solusi terhadap Tuan Tanah. PS, Anda punya waktu 20 menit untuk menghubungi kura-kura saya. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat pengumuman itu. Beberapa orang jelas-jelas mengantisipasi pertemuan itu sementara yang lain menggelengkan kepala dan tidak peduli dengan itu. Mereka paham bahwa Nona Misaka sedang mencari aliansi Mega untuk memburu Felix pertama-tama. Jika dia mati, permainan akan diatur ulang dan memberikan kesempatan kedua untuk menjadi pemenang. Akan tetapi, mereka tidak berniat untuk tergabung dalam aliansi Mega karena mereka punya pengalaman buruk di dalamnya atau mereka percaya bahwa lebih baik fokus untuk bertahan hidup terlebih dahulu daripada mempertaruhkan segalanya untuk menang. Jadi, Nona Mikasa berhasil mengumpulkan banyak penonton, tetapi tidak semua pemain dalam permainan. Namun, jumlah pemain yang tertarik tetap saja menakutkan dan bisa saja mengacaukan Felix begitu dia berakhir di tangan mereka. Sial! Tak kusangka Mikasa mau memberikan kupon untukku. Felix bergumam sambil memperhatikan pengumuman yang mulai berubah menjadi partikel warna-warni. Dia selalu percaya bahwa sebagian besar pemain akan mulai berpindah dari tempat mereka segera setelah kura-kura mereka selesai makan. Lagi pula, mungkin saja makannya hanya 30 menit, tetapi itu tidak berarti si kura-kura akan menghabiskannya. Wah, berdasarkan kecepatan kura-kuranya melahap ikan demi ikan, Felix tidak ragu sedetik pun bahwa akan memakan waktu paling lama 5 menit bagi kura-kuranya untuk selesai makan. Artinya, 25 menit waktu luang digunakan untuk menjelajah peta guna memburu pemain dan mencuri ember makanan mereka jika masih penuh. Baik saat mereka memburunya sendirian maupun sebagai aliansi Mega, Felix sudah merencanakan tindakan balasan agar tidak tertangkap oleh mereka, yaitu memberi makan kura-kura hingga cangkangnya berwarna merah. Ia yakin bahwa 10 pemain teratas akan mampu mencapai warna ini dengan semua ikan yang mereka miliki. Artinya,
kura-kura miliknya tidak akan menarik banyak perhatian dari jauh, tidak seperti kalau dia membiarkannya memakan apa saja yang dia tangkap. Akan tetapi, ia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya dan segera mulai memperhitungkan apakah aman baginya dalam 30 menit berikutnya untuk menyusui atau tidak. 2 menit telah berlalu sejak tahap kedua dimulai. Wajar jika diasumsikan bahwa periode makan maksimal bagi kura-kura hanya 6 menit atau kurang. Dia berhenti sebentar dan melirik ke tempat pengumuman itu berbunyi. Jika mereka bergerak ke utara ke arah pengumuman, jarak terjauh akan memakan waktu sekitar 10 menit sedangkan jarak terdekat hanya 2 menit atau kurang. Karena Mikasa memberi mereka waktu maksimal 20 menit, ini berarti mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum dimulainya tahap bertahan hidup. Ia menggaruk dagunya dan terus berpikir, saat pertemuan dimulai, mereka akan membuang waktu setidaknya 1 atau 2 menit untuk berdiskusi dan kemudian 2 menit lagi untuk menandatangani kontrak. Ini membuat mereka hanya punya waktu 5 menit untuk memburu saya dalam fase ini. Tentu saja, Felix tahu itu tidak cukup untuk mencapai setengah jarak yang memisahkan dia dan Mikasa. Dengan kata lain, Felix tidak perlu bergerak dari tempatnya atau mengkhawatirkan aliansi pada fase ini. Paling-paling, dia akan bertemu dengan pemain acak atau mereka yang menuju ke posisi Nona Misaka. Melelahkan, lebih besar dari selamat. Ketangguhan Rainbow Shell meningkat sebesar 10%. Plop, jarak antara mereka dan Felix masih hampir setengah kilometer dan mereka lebih suka bersembunyi sekarang sebelum mereka semakin dekat dan memperlihatkan diri kepada Felix. Sayangnya bagi mereka, mereka tampak sebening kristal dalam penglihatan Felix yang semakin membaik seiring bertambahnya kekuatan dia. Semua kemampuan primogenitornya terbatas hanya pada tubuhnya dan semakin kuat dia maka dia akan mampu mengeluarkan potensinya. Kucing mabuk dan paus biru. Felix menggaruk pipinya malas sambil memperhatikan mereka menghilang dari radar. Mereka meninggalkan para kura-kura, yang masih bergerak ke arahnya. Asna, apa kemampuan dan garis keturunan mereka? Tanya Felix. Gadis jalan itu menggunakan garis keturunan tingkat 3 yang epik, The Black Knight Chat. Dia bisa menyelinap dan kemampuannya yang paling terkenal adalah muncul dari bayang-bayang musuhnya dan menggorok leher mereka. Asna memberinya ringkasan singkat sambil mengunyah popcorn. Dia tidak keberatan membantunya karena dia ingin berpartisipasi dalam permainan untuk bersenang-senang juga. Ditambah lagi, Felix telah memintanya untuk menghafal kemampuan dan garis keturunan setiap pemain yang sebenarnya tidak sulit baginya. Sebagai perbandingan, Felix akan melupakan 90% di antaranya dengan ingatannya yang buruk. Dia tidak pernah memintanya melakukan hal ini dalam permainan sebelumnya karena dia selalu mengintai 10 pemain atau kurang. Bagaimana dengan yang lainnya? Dia tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman baginya. Namun, berbeda halnya dalam permainan emas. Setiap orang memiliki garis keturunan epik dan pengalaman yang hampir setara dengannya. Jadi, Felix tidak bermaksud meremehkan siapapun di antara mereka. Kepala ikan itu bisa menghipnotis makhluk laut dan membuat mereka menuruti perintahnya. Garis keturunannya adalah Sonic Brainwasher Dolphin. Tambahnya, oh, itu buruk sekali. Ekspresi malas Felix hilang saat dia menyadari bahwa penyu pelangi miliknya dapat dikendalikan oleh paus biru. Kalau itu yang terjadi, dia pasti 100% akan dilempar ke air. Meskipun dia bisa bernapas tanpa masalah, dia tidak akan pernah bisa melawan paus biru di bawah air dengan kemampuan elemen racun dan pasirnya. Bahkan jika ia mencapai dasar laut yang pasirnya melimpah, kemampuannya akan sangat terpengaruh karena air tidak membiarkan mereka tetap berkumpul dalam satu bentuk. Dia harus mati sebelum mendekati kura-kuraku. Setelah mengambil keputusan, Felix menjentikkan jarinya dan menciptakan sang pelindung elang. Ia memerintahkannya untuk tetap berada di belakang ember bersamanya untuk saat ini. Setelah itu, ia memejamkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke salah satu ikan pengintai yang ia tinggalkan di sekitar kerang itu. Segera setelah membuka matanya sebagai seekor ikan, Felix berenang cepat menuju kura-kura paus biru. Semakin dekat, Felix memperlambat lajunya dan mulai bertingkah seperti ikan lain di dekatnya agar tidak terlihat abnormal. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa paus biru berenang cepat seperti manusia duyung dengan bagian bawah tubuhnya yang seperti lumba-lumba. Kecepatannya sangat tinggi, membuat Felix merasa sangat tertekan untuk membunuhnya. Akan cukup sulit untuk menyerangnya seperti ubur-ubur. Felix tahu ada kemungkinan besar dia akan menghindari tombak itu setelah merasakan bahaya yang datang meskipun kecepatan tombak itu hampir seketika.
Saat Felix gagal melakukan serangan pertamanya, ia akan kehilangan keuntungan untuk menyergap. Ia ingin menghindarinya dengan cara apapun.